Bab 1521, Returning to one's original state. Kembali ke sifat aslinya adalah impian setiap master jiwa. Namun, Tang Wulin tidak menyadari telah mencapainya. Melalui penyempurnaannya dengan Gu Yuena, dia membuat terobosan ke judul Douluo. Pertengkaran mereka selanjutnya memungkinkan dia untuk kembali ke alam keadaan aslinya. Dia harus mengakui bahwa setiap gigitan dan tegukan yang dia ambil semuanya sudah ditakdirkan. Dia melirik komunikator jiwanya hanya untuk menemukan bahwa dia telah berdiri di tempat yang sama selama 2 hari. Ini sudah malam ketiga sejak Gu Yuena datang. Dia benar-benar diam di sini di bawah perintah Zhenhua. Tidak ada yang akan datang untuk mengganggunya. Akibatnya, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi padanya. Kesadarannya melekat dalam pikirannya karena dia sepertinya telah menemukan perasaan yang dia miliki ketika dia menciptakan Forbid All Laws, Dragon Emperor Break tempo hari. Sayang sekali dia hanya berhasil menangkap sedikit saja. Itu karena ketidakstabilan emosi di hatinya yang dibawa oleh Gu Yuena. Dia merasa tidak mungkin untuk menenangkan hatinya saat ini. Dia mandi cepat sebelum dia mengambil beberapa makanan. Dia kemudian kembali ke platform kenaikan surgawi. Meja tempa muncul sekali lagi. Dia perlu melampiaskan terpendamnya emosi. Mungkin, hanya petir yang bisa menenangkan kegelisahannya. Tidak ada keraguan bahwa pemurnian surgawi adalah metode terbaik baginya untuk melepaskan rasa frustrasinya. The Juice for Aspals Festival memasuki fase stagnan selama pertandingan round robin. Namun demikian, platform 10.000 tetap sepopuler sebelumnya dengan sejumlah master tingkat tinggi mengantri untuk memasuki tempat itu setiap hari. Pagoda Roh mendapat untung besar dari ini. Di sisi lain, dampak festival Juice for Aspals sedikit berkurang. Lomba diadakan setiap hari, namun tidak banyak orang yang memperhatikan acara tersebut. Minggu Kolisem hanya akan terisi penuh ketika pertempuran penting diadakan. Untuk melanjutkan promosi festival Juice for Aspals, Spirit Pagoda mulai membagikan hadiah yang diperoleh para kontestan yang telah mengikuti kompetisi sebelumnya. Pagoda Roh ingin meyakinkan pembangkit tenaga listrik yang masih bersaing tentang tekad dan investasinya yang berkelanjutan dalam acara tersebut. Setelah 2 putaran pertama kompetisi, ada kontestan yang memenangkan kedua pertarungan di masing-masing grup. Tidak diragukan lagi, para kontestan ini memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi pemenang akhir. Kelompok nomor 3 paling banyak mendapat perhatian. Tidak hanya ada 4 judul Douluo dalam grup, 2 di antaranya adalah pemuda berbakat, Qiangu Zhangting dan Yulong Yue. Bahkan, sebagian besar orang berpikir bahwa tidak pantas bagi mereka untuk ditempatkan dalam kelompok yang sama. Mereka mungkin akan bertarung satu sama lain pada akhirnya jika mereka berada dalam kelompok yang berbeda. Itu akan baik untuk Putri Naga Perak Gu Yuena, karena akan lebih bijaksana baginya untuk membuat pilihan. Lan Fouzi menunjukkan bakatnya dengan memenangkan kedua pertarungan di grupnya. Dia juga menampilkan kemampuannya yang kuat. Kelompok lain juga memiliki pemuda berbakat. Ada sejumlah master jiwa 8 cincin dengan kemampuan khusus yang menunjukkan kemampuan kuat mereka. Hanya 7 putaran kompetisi yang tersisa. Setiap putaran itu penting. Namun, penonton sangat ingin melihat tabrakan antara Yulong Yue dan Qiangu Zhangting. Pemenang antara keduanya mungkin bisa menjadi pemenang terakhir. Mereka yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa permusuhan antara kedua kontestan ini nyata, dan kemampuan keseluruhan mereka juga yang paling kuat. Persaingan grup nomor 3 akhirnya tiba. Bagian yang menarik dari babak ini adalah lawan Tang Wulin adalah gelar Douluo Lu Yuxin yang telah dikalahkan oleh Qiangu Zhangting di babak sebelumnya. Lu Yuxin dengan moniker Pasir Kuning benar-benar dikalahkan oleh Qiangu Zhangting di pertempuran sebelumnya. Tang Wulin akan menantangnya dalam pertempuran hari ini. Jadi, kemenangan dan kekalahan dari pertempuran ini akan memungkinkan para penonton untuk melihat siapa yang lebih kuat antara Yulong Yue dan Qiangu Zhangting. Ketika Tang Wulin muncul di area istirahat, semua kontestan dari grup nomor 3 menemukan bahwa Tuan Muda Klan Naga Tuan Listrik Biru yang biasanya sombong tampak sangat berbeda hari ini. Bagian mana dari dirinya yang tampak berbeda? Hari ini, dia tampak tidak terlalu sombong, tetapi dia terlihat murung. Singkatnya, Yulong Yue kurang memanjakan diri sendiri, tetapi suasana hatinya juga buruk. Qiangu Zhangting telah tiba lebih awal. Lawan yang akan dia lawan hari ini bukanlah tantangan baginya karena lawannya adalah kontestan terlemah di seluruh tim. Dia melirik Tang Wulin sementara sudut bibirnya tersenyum sinis. Jika kamu ingin menantangku,
tunggu sampai kamu mengalahkan Lu Yuxin dulu. Seperti yang diperkirakan oleh Tang Wulin sebelumnya, pertempuran antara Lu Yuxin dan Qiangu Zhangting telah dicurangi. Kenyataannya, Lu Yuxin yang berasal dari daerah gurun telah direkrut ke dalam pagoda roh sebelumnya. Dia diberkati dengan anugerah alam dan telah mengembangkan seperangkat teknik pertempuran yang cocok untuk padang pasir yang hanya menjadi miliknya. Namun, dia cacat karena wilayah gurun tempat dia tinggal dilanda kemiskinan. Dia tidak dapat mendukung kultivasinya secara finansial setelah dia mencapai basis kultivasi 5 cincin. Jadi, dia harus mencari bantuan dari organisasi yang berpengaruh. Pagoda Roh selalu menghargai impor talenta luar biasa. Mereka akan menyerap master jiwa manapun dengan kemampuan dan potensi yang mengesankan. Mereka akan membayar remunerasi dan membuat mereka menandatangani kontrak seumur hidup. Sesekali, akan ada kasus luar biasa. Lu Yuxin adalah salah satunya. Dia menjadi judul Douluo dan dianugerahi posisi yang agak terhormat di Pagoda Roh. Seandainya layak untuk membangun cabang Pagoda Roh di padang pasir, dia pasti sudah menjadi master pagoda cabang sekarang. Meski begitu, pembatasan Pagoda Roh padanya jauh lebih longgar dibandingkan pada awalnya. Mereka memberinya tugas yang mirip dengan tugas orang tua. Tujuannya berpartisipasi dalam festival Juice for Aspaus adalah untuk kepentingan Qiangu Dongfeng. Dia ditempatkan di kelompok Qiangu Dongfeng untuk melindungi dan memastikan kemenangan Qiangu Zhangting. Dia seharusnya menunjukkan kelemahannya saat bertarung melawan Qiangu Zhangting. Bahkan jika dia tidak mampu mengalahkan Qiangu Zhangting, dia tidak begitu lemah. Meskipun demikian, akan berbeda dalam pertarungannya melawan Yulong Yue hari ini. Dalam persepsi Qiangu Zhangting, Yulong Yue adalah orang yang paling dibenci seperti duri dalam daging. Qiangu Zhangting tidak akan memberikan kesempatan bagi lawan berbahaya untuk masuk 10 besar finalis bersamanya. Alhasil, mereka ditempatkan di grup yang sama untuk memastikan Yulong Yue kalah dalam kompetisi grup kecil. Ini akan mencegah Yulong Yue terpilih pada akhirnya. Meskipun Gu Yuena sangat percaya pada Qiangu Zhangting lebih memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Tang Wulin tidak menutup matanya untuk mengistirahatkan jiwanya. Dia hanya duduk di sana dengan ekspresi linglung. Bahkan Mutian yang dianggap kenalannya tidak berani mengganggunya. Mutian juga merasakan sesuatu yang berbeda tentang Tang Wulin hari ini. Ada rasa bahaya di Tang Wulin. Lu Yuxin menatap Tang Wulin. Perintah yang dia terima sangat sederhana. Dia seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Tang Wulin. Jika dia mampu mengalahkan Tang Wulin, Qiangu Zhangting berjanji akan memberinya akses ke platform 10.000 binatang 10 kali. Itu cukup baginya untuk mengangkat cincin jiwanya ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dia akan memiliki kemampuan yang lebih kuat. Sementara itu, pintu rest area terbuka. Lan Fauzi masuk ke kamar. Dia mengenakan pakaian prajurit putih. Dia tampil rapi dan bersih. Dia melihat Tang Wulin duduk di sana begitu dia melangkah ke pintu. Dia berjalan ke arahnya dengan langkah besar. Tang Wulin masih melamun karena dia tidak menyadari kedatangannya. Lan Fauzi berhenti di depan Tang Wulin. Yulong Yue, keluarlah. Saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan meliriknya. Saya sibuk. Lan Fauzi tertegun sejenak. Ini serius. Keluar. Sudah kubilang aku sibuk. Tang Wulin sedikit mengernyit. Aura suram yang dipancarkan dari tubuhnya semakin gelap. Lan Fauzi tampaknya juga marah. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih baju Tang Wulin dan menariknya dari sofa. Kamu punya waktu untuk duduk di sini dengan linglung, tetapi kamu tidak punya waktu untuk mengikutiku keluar. Tatapan Tang Wulin menjadi sedingin es dalam sepersekian detik. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, jadi Lan Fauzi menggosoknya tanpa ragu. Lan Fauzi tertegun sesaat setelah melihat tatapannya yang sedingin es. Dia merasakan kemarahan yang tidak biasa muncul di hatinya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Tang Wulin meraih pergelangan tangannya. Kekuatan yang kuat terpancar dari pergelangan tangannya membuat Lan Fauzi melonggarkan cengkeramannya pada Tang Wulin tanpa sadar. Kemudian, dia merasa Tang Wulin tiba-tiba menjadi tinggi. Seolah-olah semburan aura menakutkan hendak meledak keluar dari tubuhnya. Bab 1522, The Simplified Version of Dragon Emperor Break. Di sisi lain, Lan Fauzi tampak tak kenal takut. Sementara itu, kekuatan jiwa yang beredar di dalam dirinya membuatnya ilusi. Sepertinya ada seseorang dari dunia gaib di langit di atas yang melihat ke bawah ke tanah di bawah. Dia siap mendominasi segalanya. Namun,
Aura bergelombang dari tubuh Tang Wulin dengan cepat ditarik kembali. Semuanya kembali normal seperti sebelumnya. Dia melonggarkan cengkeraman di pergelangan tangan Lan Fozhi dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Ayo pergi." Dia memimpin jalan keluar setelah mengatakan itu. Lan Fozhi tertegun sejenak. Dia berasumsi bahwa Tang Wulin akan memulai pertengkaran dengannya. Dia masih merasa sangat marah. "Tidak apa-apa, kita bisa bertarung jika kamu mau. Aku tidak takut padamu." Namun, tindakan kompromi Tang Wulin dalam menarik kembali auranya secara tiba-tiba dan berbalik untuk pergi keluar membuatnya tidak nyaman. Perasaan itu sangat jelas ketika dia berjalan menuju luar dengan gumpalan kesedihan di tatapannya. Setelah meninggalkan kamar kecil, Tang Wulin menunggunya di luar. Lan Fozhi berjalan maju. "Ikuti aku." Tang Wulin tidak bertanya lebih lanjut tetapi mengikutinya saat mereka berjalan ke sudut di samping. Lu Yuxin itu tidak biasa. Kemampuannya tidak seperti yang dia tunjukkan beberapa hari yang lalu. "Lawanmu hari ini adalah dia," kata Lan Fozhi singkat. "Aku tahu." Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, "Hanya itu." Lan Fozhi berbicara dengan suara dingin, "Apakah kamu seekor anjing?" Tang Wulin sedikit mengernyit. Lan Fozhi berbicara, "Jika tidak, mengapa kamu menggigit semua orang yang kamu lihat? Apakah Anda memiliki bubuk mesiu hari ini? Apakah kamu akan meledak?" Tang Wulin terdiam. Emosinya sama busuknya. "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, dan aku terlalu malas untuk menghiburmu hari ini. Jika bukan karena kamu adalah seorang gadis yang tidak ingin aku lawan, apakah kamu pikir aku akan membiarkannya begitu saja ketika kamu menangkapku tadi? Terima kasih telah peduli. Namun, tidak perlu untuk itu. Selain itu, saya pikir Anda menyukai perempuan. Saya tidak ingin mempengaruhi atau mengubah orientasi seksual Anda. Jadi, jangan jatuh cinta padaku." Tang Wulin berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Mata Lan Fozhi hampir membiru karena marah setelah mendengar tanggapan Tang Wulin. Emosinya meledak tak terkendali seperti gunung berapi yang meledak. Semburan gelombang udara yang kuat meledak dengan ledakan keras. Itu menyelimuti Tang Wulin dalam sepersekian detik. Tang Wulin merasa seperti telah melangkah ke pusaran air di laut dalam. Seluruh orangnya tenggelam ke dalam gelombang udara. Tekanan mengerikan dari segala arah meremas Tang Wulin menjadi debu. Itu tampak seperti pusaran di depan. Tampaknya, ada ribuan pusaran kecil yang tersembunyi di dalam pusaran itu. Pusaran ini merobek tubuhnya dengan liar ke segala arah. Dia bahkan mendengar suara ombak yang menggelora di telinganya. Saat ini, mata Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi warna kemasan. Perasaan aneh muncul di dalam tubuhnya. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga emas secara instan. Dia mencengkeram udara dengan gerakan kasar. Semua gelombang menggelora di sekitarnya segera menjadi tenang. Lan Fozhi merasa tubuhnya dikosongkan seolah-olah kekuatannya benar-benar hilang. Saat berikutnya, tangan kanan Tang Wulin meraih lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Itu adalah versi sederhana dari Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Jarak antara mereka dekat. Lan Fozhi tidak tahu bahwa Tang Wulin memiliki kemampuan seperti itu. Dia merobek celah di pusarannya secara instan. Bagian paling menakutkan dari Tang Wulin adalah kemampuan bertarung jarak dekatnya. Mereka berada di area istirahat Kolisem. Lan Fozhi masih memiliki keraguan. Oleh karena itu, serangannya terbatas pada jarak yang kecil. Itu dipatahkan oleh versi sederhana dari Forbid All Laws dari Tang Wulin. Selanjutnya, lehernya dicengkeram. Pada saat yang sama, mati rasa tersengat listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebenarnya, Forbid All Laws mampu menetralkan semua serangan bertipe energi. Ini menggabungkan banyak kemampuan Tang Wulin. Hukum terlarang Kaisar Naga berasal dari hukum langit dan bumi yang membentuk esensi sejati di balik semua hukum. Itu digunakan dengan baik setelah Tang Wulin membuat terobosan lain dalam kekuatan spiritualnya. Lan Fozhi marah, namun dia dianggap tidak mampu melancarkan serangannya. Situasi dikendalikan secara instan. Petir ditarik kembali segera setelah dilepaskan. Tang Wulin menempatkan Lan Fozhi yang lumpuh bersandar di dinding. Dia meliriknya dalam-dalam. Ada gumpalan tatapan minta maaf di tatapannya. "Maaf, aku sedang bad mood hari ini. Terima kasih atas pengingat Anda." Meskipun dia ingin menjauhkan diri dari Lan Fozhi untuk mencegah masalah serupa dengan Dai Yuner sebelumnya terulang, Tang Wulin pada dasarnya adalah orang yang baik. Dia menyesali tindakannya dan meminta maaf padanya. Dia tidak berani tinggal lebih lama karena takut Lan Fozhi akan bebas dari kelumpuhan untuk mengganggunya lagi.
Tang Wulin segera kembali ke tempat istirahat. Beberapa detik kemudian, Lan Fauzi berjuang bebas dari kelumpuhan. Dia terengah-engah keras untuk mengatur napasnya. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bagaimana saya kehilangan kendali atas diri saya sebelumnya? Kemampuan macam apa yang dia gunakan? Mungkinkah vortex tak berujungku tidak efektif padanya? Keahlian yang kuat itu hanya diciptakan oleh ibu. Apakah dia benar-benar kuat? Apakah dia lebih kuat dari yang saya bayangkan? Sepertinya aku mengkhawatirkannya tanpa alasan. Hanya itu, dia keji. Mencintainya. Bah, siapa yang akan jatuh cinta dengan bajingan seperti dia? Babak ketiga pertandingan round robin untuk grup nomor 3 resmi dimulai. Mungkin karena pengaruh Lan Fauzi, suasana hati Tang Wulin tampak lebih menyenangkan. Dia dijadwalkan bertanding di babak pertama hari ini. Mungkin, itu sengaja diatur oleh spirit pagoda. Sudah waktunya untuk pertandingan yang mulia Yulong Yue lagi. Saya percaya semua orang menaruh banyak perhatian pada kompetisi hari ini. Pertempuran hari ini adalah puncak hari ini. Untuk membangkitkan selera Anda, kami sengaja mengatur pertandingan ini sebagai sesi pertama hari ini. Mari kita buat analisis sederhana. Komentator berusaha keras dalam komentarnya. Yulong Yue menampilkan kemampuannya yang sangat kuat selama pertandingan sebelumnya tanpa keraguan. Itu adalah prestasi luar biasa di mana dia mengalahkan lawan secara instan. Tidak diragukan lagi, kemampuannya berada di puncak di antara para kontestan. Lawannya untuk hari ini, Yang Mulia Lu Yuxin, yang monikernya adalah Jalan Surga Pasir Kuning Tanpa Batas, juga memiliki kemampuan yang cukup mengesankan. Sayang sekali dia kalah dari Yang Mulia Qiangu Zhangting selama putaran terakhir kompetisi. Seperti yang diketahui semua orang, dua lawan terbesar yang bersaing di grup nomor 3 sekarang adalah Yang Mulia Yulong Yue dan Yang Mulia Qiangu Zhangting. Yang Mulia Qiangu Zhangting telah mengalahkan Yang Mulia Lu Yuxin. Bisakah Yang Mulia Yulong Yue berhasil menerobos babak ini? Jika dia berhasil, mungkin kita bisa membandingkan kemampuan Yang Mulia Yulong Yue dan Yang Mulia Qiangu Zhangting. Oleh karena itu, kompetisi hari ini sangat penting. Semua orang harus memperhatikan dan mengawasi dengan cermat. Oke. Petik 2. Kedua Yang Mulia telah tampil. Wasit kami sudah di tempat. Sebenarnya fungsi wasit dalam benturan antar titel Doulos agak terbatas. Itu karena gerakan mereka terlalu cepat dan kekuatan yang dilepaskan dari keterampilan jiwa mereka selama pertempuran terlalu kuat. Bukan tugas yang mudah bagi wasit jika ingin menghentikan pertarungan. Kami hanya bisa berharap Yang Mulia memiliki pengendalian diri sehingga mereka tidak akan saling melukai. Hitungan mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Mulailah kompetisi. Pada saat yang sama komentar diberikan, kedua lawan melakukan persiapan yang diperlukan di panggung kompetisi. Lu Yuxin bertindak waspada saat dia bertarung melawan Tang Wulin. Dia tidak meremehkan lawannya, namun, dia juga merasa sangat percaya diri. Selama pertempuran dengan Qiangu Zhangting tempo hari, dia mengoordinasikan serangannya dengan baik. Pada kenyataannya, keduanya adalah judul Doulos. Tidak peduli seberapa kuat Qiangu Zhangting, Lu Yuxin juga tidak akan kalah secepat itu. Segalanya berbeda dengan Yulong Yue. Dia adalah pesaing utama tuan muda Lu Yuxin, Qiangu Zhangting. Jika Lu Yuxin dapat mengalahkan Yulong Yue, selain dari hadiah yang akan dia terima, dia akan dapat membentuk hubungan yang baik dengan Qiangu Zhangting, penerus Pagoda Master Spirit Pagoda di masa depan. Dia akan mencapai banyak hal dalam satu pukulan. Akibatnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Yulong Yue hari ini. Segera setelah pengumuman suara elektronik, Lu Yuxin berperilaku sama seperti di babak terakhir. Dia mengubah dirinya menjadi pasir kuning sekaligus. Pasir kuning menyebar keluar untuk menutupi langit dan menutupi bumi. Bab 1523, Oh my God, the competition has ended. Tang Wulin menyimpang dari taktik pertempurannya yang biasa menyerang hanya setelah musuh bergerak. Dia mendorong ke tanah dengan ujung jari kakinya, mengirim tubuhnya terbang seperti elang menuju pusat pasir kuning. Sementara itu, udara jelas melengkung di sekitar tubuhnya. Pemandangan mengerikan muncul di depan mata penonton. Pasir kuning yang baru saja menyebar dan menyebar ke sekitarnya tiba-tiba berhenti. Sebaliknya, pasir mulai kembali ke tengah, dan dalam waktu kurang dari sekejap, itu telah berubah kembali menjadi Lu Yuxin. Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya karena dia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Pancaran listrik melilit tangan kanan Tang Wulin. Tangan itu tertutup sisik biru ungu saat meraih Lu Yuxin.
Setelah beberapa saat linglung, Lu Yuxin bereaksi terhadap situasi tersebut. Menjadi pucat karena ketakutan, dia tersentak pada kilat. Bersiap untuk berubah lagi, dia menyulap hamparan besar butiran pasir dari tangannya dan menembakkannya ke Tang Wulin seperti mata panah yang tak terhitung jumlahnya. Telapak cakar naga Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi ungu dan hitam. Dalam sepersekian detik, cahaya keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi pancaran sinar listrik yang menyebar keluar. Pada saat yang sama, udara di sekitar tubuh Tang Wulin sekali lagi melengkung sejenak. Adegan mengerikan terungkap di arena. Lu Yuxin muncul di tempat di mana dia baru saja menyapu di saat sebelumnya, seolah-olah dia sedang berteleportasi, sementara tangan besar Tang Wulin dan petirnya sudah menunggu Lu Yuxin di sana. Sepertinya Lu Yuxin sengaja membanting ke telapak tangan. Lu Yuxin berencana untuk berjuang bebas. Kilau cahaya berkilauan di tubuhnya saat dia akan melepaskan baju perangnya. Namun, warna ungu hitam di tengah telapak tangan kanan Tang Wulin tiba-tiba meledak, dan semburan kekuatan tolak yang sangat besar dilepaskan. Lu Yuxin merasakan gelombang pusing menyapu pikirannya. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya dikosongkan dalam sepersekian detik, dan hubungannya dengan baju tempurnya putus dengan paksa. Telapak tangan mencengkeram Lu Yuxin dengan kuat, dan terjadi ledakan cahaya listrik seketika. Saat listrik berderak, tubuh Lu Yuxin sepertinya telah berubah menjadi bola guntur dan kilat di tangan Tang Wulin. Dengan tangan mencengkeram tubuh Lu Yuxin, pancaran listrik biru ungu beredar di mata Tang Wulin. Dia seperti dewa petir. Baiklah, kompetisi telah dimulai. Yang Mulia Yu Long Yue sebenarnya telah melancarkan serangan secara langsung kali ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yang Mulia Lu Yuxin kembali ke wujud manusianya? Itu tidak benar. Menilai dari ekspresinya, dia tidak melakukan itu dengan rela. Apa yang sedang terjadi di sana? Ya Tuhan! Itu guntur dan kilat. Ya Tuhan, pertandingan telah berakhir. Ya, pertandingan berakhir dengan begitu cepat. Komentator bahkan belum berhasil mengucapkan satu kalimat pun sebelum tabrakan yang diharapkan menjadi konfrontasi dua pembangkit tenaga listrik selesai. Lu Yuxin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwanya sebelum dia kalah. Itu adalah Time Backtrack Domain. Ini berkat sinkronisasi dari dua keterampilan ilahi yang hebat dari Time Backtrack Domain dan hukum terlarang Kaisar Naga. Kemajuan kekuatan spiritual Tang Wulin sekali lagi telah menghasilkan sublimasi alami dari domain spiritualnya. Di sisi lain, kekuatan spiritual Lu Yuxin sangat lemah jika dibandingkan. Kesenjangan itulah yang menghasilkan dominasi total. Segera memanfaatkan trik tercepat dan terkuatnya, Tang Wulin tidak memberi lawannya kesempatan untuk berubah menjadi pasir kuning. Ketika Time Backtrack Domain dilepaskan, seluruh orangnya sepertinya telah berteleportasi karena distorsi cahaya. Ini karena ledakan petir telah menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Hanya Lu Yuxin yang benar-benar melihat apa yang terjadi. Di mata para penonton, Lu Yuxin tampak seperti baru saja memanggil jiwa bela dirinya. Kemudian, kompetisi berakhir di bawah selimut kilat dan guntur. Sejumlah kecil pasir kuning yang tersisa mendarat di tanah dan mengeluarkan serangkaian suara gemerisik. Ini jelas butiran pasir yang membawa racun kuat. Untuk mengalahkan musuh dan meraih kemenangan, Lu Yuxin bersedia menggunakan metode apapun yang memungkinkan. Dia sendiri merasa bahwa dia bukan tandingan Tang Wulin, jadi dia rela memadukan racun dengan pasir kuningnya. Siapa yang mengira bahwa dia akan dikalahkan oleh petir Tang Wulin sebelum dia bisa menggunakan trik jahatnya. Tang Wulin mengayunkan tangan kanannya dan membuang Lu Yuxin. Dia kemudian berjalan lurus ke bawah dari panggung kompetisi dengan wajah tanpa ekspresi. Lu Yuxin mendarat di tanah. Seluruh tubuhnya terus kejang-kejang akibat sengatan listrik. 3 kemenangan dalam 3 pertempuran berturut-turut. Berdiri di bagian bawah panggung, Qiangu Zhangting memandang dengan bingung. Dia menyaksikan Tang Wulin berhenti berjalan ketika dia mendekati platform utama. Dia sepertinya mengatakan sesuatu ke peron, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Tang Wulin kemudian turun dari panggung kompetisi. Dia bahkan tidak repot-repot melirik Lu Yuxin sebelum dia pergi. Lan Fauzi juga menonton pertandingan itu. Dia belum mengetahui apa yang telah dilakukan Tang Wulin, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak terlalu tertekan ketika dia memikirkan bagaimana dia mencengkeram lehernya sebelumnya. Gu Yuena berdiri di peron utama. Ekspresi tenang di wajahnya tidak bisa menyembunyikan gelombang emosi di matanya. Sebelum keberangkatan Tang Wulin, dia dengan tulus mengatakan sesuatu ke platform utama.
Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia dengar. Dia berkata, saya tidak akan pernah menyerah. Gu Yuena adalah satu-satunya orang yang melihat pertempuran itu dengan jelas. Tang Wulin benar-benar memanfaatkan kemampuannya dengan sempurna selama pertandingan. Dia menggunakan petir untuk menyembunyikan time backtrack sementara Forbid All Laws, Dragon Emperor Break digunakan untuk mematahkan pertahanan dan serangan balik lawan. Kemudian, ledakan petir digunakan untuk mengakhiri lawan. Faktanya, saat Tang Wulin menggunakan petir untuk mengendalikan Lu Yuxin, dia juga melancarkan serangan spiritual ke pikiran Lu Yuxin. Dengan serangan spiritual, setidaknya akan membuat Lu Yuxin melupakan detail pertempuran. Dapat dikatakan bahwa Tang Wulin menggunakan serangan telak untuk mengalahkan lawan sambil menyembunyikan kemampuannya dengan cara yang mengesankan. Yuanen, apakah kamu sudah memikirkannya? Tang Wulin memutar nomor soal komunikator Yuanen Yehui setelah berjalan keluar dari Mingdu Coliseum. Aku sudah memikirkannya. Aku akan pulang menemui ayahku setelah festival Juice for Aspaus berakhir. Xie akan bergabung denganku juga. Aku baru saja akan memberitahumu itu. Tentu, itu benar. Kalian berdua harus pergi. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, beritahu saya kapan saja. Jangan khawatir tentang akademi. Saya akan menanganinya dengan benar, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Terima kasih. Yuanen Yehui memiliki temperamen yang sedikit lebih dingin. Dia tidak banyak menjelaskan, tapi dua kata sederhana, terima kasih, mengungkapkan emosinya. Seandainya Tang Wulin tidak menahan 3 serangan Yuanen Zentian beberapa hari yang lalu, mungkin dia masih belum mengetahui tentang insiden itu di masa lalu. Dia telah membuat keputusan untuk pulang untuk melihat-lihat, mengunjungi ayahnya. Dia mendengarkan rekomendasi kakeknya. Tang Wulin menutup telepon. Dia tidak menyembunyikan dirinya, tetapi sebaliknya dia berjalan ke arah asosiasi pandai besi. Dia menarik perhatian banyak orang di Mingdu Coliseum, karena dia telah mengumpulkan cukup banyak ketenaran pada titik ini karena pertempuran sebelumnya. Hanya karena aura yang dipancarkan tubuhnya yang menolak semua makhluk hidup, tidak ada yang berani mendekatinya untuk berbicara. Tiba-tiba, Tang Wulin sepertinya merasakan sesuatu. Tatapannya melihat ke arah sumber. Di ujung jalan, siluet berdiri dengan tenang. Sosok itu mengenakan setelan pakaian yang sangat biasa dan memiliki topi di kepalanya. Pinggiran topi menyembunyikan penampilannya, jadi tidak mungkin Tang Wulin bisa melihat pria itu dengan jelas. Namun demikian, dia berhasil merasakan kehadirannya sekaligus. Itu adalah perasaan yang membuat semua bulu kuduknya berdiri, seperti sensasi berada di saat kritis antara hidup dan mati. Meskipun dia berada di pusat kota Mingdu, pada saat ini, hanya pria itu yang ada di mata Tang Wulin. Rasanya seolah-olah hanya ada mereka berdua yang tersisa di seluruh dunia. Lawan berhenti berjalan dan memasukkan tangannya ke dalam saku. Aura kuat yang dipancarkan dari tubuhnya semakin kuat. Tang Wulin merasa tercekik meskipun basis kultivasinya. Setelah jeda sesaat, Tang Wulin berjalan dengan langkah besar menuju pria itu. Ini karena dia sangat sadar bahwa dia tidak bisa menghindari ini. Dia bahkan tidak mungkin mencoba melarikan diri pada jarak seperti itu, juga tidak memiliki kesempatan untuk mencari bantuan. Lawan melepaskan auranya dengan sengaja mengetahui bahwa Tang Wulin akan menyadarinya, karena lawan ini tidak kenal takut. Semakin dekat dia, semakin jelas dia bisa melihat penampilan pria itu. Bab 1524, The Unexpected Powerhouse. Itu adalah pria kekar dengan tinggi lebih dari 2 meter. Pakaiannya, tidak biasa, ditopang oleh otot-ototnya yang kuat dan besar. Namun, anehnya meskipun penampilannya sangat mencolok, mata pejalan kaki yang lewat hanya meliriknya. Tidak terlalu banyak orang yang menyadari kehadirannya. Pria kekar itu perlahan mengangkat kepalanya setelah Tang Wulin berjalan ke arahnya. Dia mengungkapkan wajahnya yang kaku yang sepertinya diukir dengan pisau dan pahat. Sepasang matanya yang besar dan menonjol berkilauan dengan cahaya jahat saat dia menatap Tang Wulin. Akhirnya aku menemukanmu. Seluruh tubuh Tang Wulin terasa agak tegang. Inti jiwa dan inti naga di dalam dirinya semuanya benar-benar menyesuaikan diri, menunggu kesempatan untuk ledakan. Dia mengerti bahwa tidak ada banyak kesempatan dia bisa melarikan diri. Dia harus menahan setidaknya satu serangan lawan untuk menciptakan cukup banyak keributan. War God Hall ditempatkan di dalam kota Mingdu. Yang bisa diharapkan Tang Wulin hanyalah bala bantuan bisa tiba pada akhirnya. Kemajuan kekuatan spiritualnya juga meningkatkan penilaiannya.
Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pria jangkung dan kekar di hadapannya bahkan lebih berbahaya daripada Yuan Zentian. Dia jelas tidak lebih lemah dari Raja Dunia Bawah Haluosa. Dengan kata lain, pria yang berhadapan dengannya ini adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Sudogot yang menakutkan. Dia takut tidak ada seorang pun di seluruh kota Mingdu yang sebanding dengan penyerang ini. Apalagi, Tang Wulin sama sekali tidak mengenalnya. Manusia paling ditakuti oleh hal yang tidak diketahui. Pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang muncul entah dari mana. Satu-satunya kemungkinan yang bisa dipikirkan Tang Wulin adalah kemungkinan besar dia berasal dari kultus Roh Kudus. Saat dia menghadapi tekanan seperti itu, kekuatan Tang Wulin juga sangat terstimulasi. Pikirannya dengan cepat muncul dengan ide saat dia menghitung segala macam kemungkinan. Kekuatan terbesarnya berasal dari dua sisa penggunaan badai tak terbatas yang ditinggalkan ayahnya, tetapi Tang Wulin tidak tahu bagaimana cara memicu badai tersebut. Itu akan memberinya celah untuk melarikan diri. Apapun masalahnya, itu pasti sulit untuk bergerak bahkan sedikit saat diincar oleh pria yang begitu menakutkan. "Apa hubunganmu dengan Tang San?" tanya pria kekar itu dengan suara berat. Tidak ada yang pernah menanyakan pertanyaan ini kepada Tang Wulin sebelumnya. Dia bisa mengatakan bahwa ini adalah rahasia terbesar di hatinya. Dia tidak mau membicarakan hal ini sama seperti Gu Yue yang selalu enggan membicarakannya. Jadi, reaksi pertamanya adalah keheranan ketika mendengar pertanyaan yang diajukan oleh lawan bicaranya. Jelas bahwa dia lengah dengan pertanyaan itu. Tang Wulin mempertimbangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya yang membuat pria kekar ini datang mencarinya, terutama kemungkinan bahwa dia berasal dari pemujaan Roh Kudus. Meski begitu, dia tidak pernah menyangka lawannya akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Di sisi lain, fitur wajah pria kekar itu menjadi lebih jelas saat dia berbicara. Tang Wulin mencoba membedakan di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. "Jawab aku, ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu untuk hidup." Gelombang niat membunuh menyembur keluar dari tubuh pria kekar itu, membuat Tang Lin merasa seperti tercekik. Tang Wulin mengangkat kepalanya. Ada kilau yang berani di matanya. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku berhubungan dengan Tang San? Jiwa perangmu adalah Kaisar Blue Silver. Itu adalah garis keturunan Tang San. Di sisi lain, Tang San tidak meninggalkan keturunan di dunia ini. Dengan demikian, jiwa bela diri Kaisar Blue Silver seharusnya tidak ada sama sekali," jawab pria kekar itu. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia tidak menyangka lawan akan menganalisis jiwa bela dirinya dan menyimpulkan bahwa dia berhubungan dengan Tang San. Dia tidak bisa menahan perasaan kaget dan bingung sejenak. Haruskah dia mengakuinya atau tidak? Pria di depannya sangat kuat, tetapi dia tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Di sisi lain, begitu dia mengakuinya, itu mungkin bisa menimbulkan masalah yang tak terhitung bagi Tang Wulin jika rahasianya ini diketahui oleh dunia luar. Pengetahuan bahwa anak dewa hadir di benua itu akan sangat memikat terutama bagi pembangkit tenaga listrik yang ingin mencapai peringkat limit Douluo. Tang Wulin yakin bahwa dia bisa menjadi eksperimen. Namun demikian, bagaimana dia bisa lari dari tangan pria ini jika dia menolak untuk menjawab? Pria kekar itu mengejek dengan dingin sekali saat dia melihat mata Tang Wulin yang berkilauan. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih bahu Tang Wulin. Dalam sekejap, Tang Wulin merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya. Bahkan lebih menakutkan lagi bahwa dia yakin bahwa dia tidak punya cara untuk mengelak atau bersembunyi saat berada dalam cengkeramannya. Rasanya seolah-olah segala sesuatu antara langit dan bumi telah membeku. Itu jelas kekuatan hukum. Dia baru saja mulai memahami dasar-dasar hukum langit dan bumi. Pemahamannya jauh dari mendalam, tapi dia merasa seperti orang sebelum dirinya memiliki kendali penuh atas kekuatan hukum. Mereka berdua menggunakan hukum, tetapi perbedaan di antara mereka cukup jelas. Mata Tang Wulin menjadi keemasan dalam sepersekian detik. Cahaya melengkung di sekitar tubuhnya sementara tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraih telapak tangan lawan. Itu adalah pemanfaatan yang disederhanakan dari Dragon Emperor Break. Udara di sekitarnya menjadi terdistorsi, dan hukum yang menindas mulai bergoyang sekaligus. Bahkan, itu bahkan menunjukkan tanda-tanda retak dalam jarak tertentu. "Hah!" Pria kekar itu berseru kaget, tapi tangan kanannya terus membesar. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi buram, seolah-olah semuanya telah lenyap sepenuhnya. Hanya ada gunung besar berbentuk tangan terbuka yang turun dari langit. Larang semua hukum. Tang Wulin mengatupkan giginya dan meraung di dalam hatinya. Bang! Gunung itu menghilang dan bubar.
Larang semua hukum masih sama efektifnya pada akhirnya. Itu menghancurkan telapak tangan besar yang menekan tubuh dan jiwanya secara bersamaan. Namun, Tang Wulin masih merasakan beban di tubuhnya. Pria kekar itu berhasil meraih bahunya lagi. Dia membelenggu keterampilan jiwa lawan, tetapi dia tidak mampu memblokir cengkeraman kuat lawan. Dia merasa sakit di pundaknya seolah semua kekuatannya telah ditekan dalam sepersekian detik. Pria kekar itu menyeringai. Itu cukup mengesankan. Anda telah meningkat sejak terakhir kali. Tang Wulin masih belum memahami arti kata-katanya ketika udara di sekitar mereka berubah dan hancur dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah menghilang. Apa ini? Perjalanan spasial. Jenis kekuatan apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Penglihatannya kabur, dan tekanan spasial yang sangat besar mengakibatkan kekuatan jiwa Tang Wulin dilepaskan secara spontan. Aneh bahwa lawan tidak berusaha menyegel kekuatannya. Dia menemukan bahwa dia masih bisa memobilisasi kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya sesuka hati, tetapi dia tidak mampu mengeluarkan kekuatan dari tubuhnya. Rasanya seolah-olah itu adalah satu momen dan satu abad pada saat yang bersamaan. Ada kilatan cahaya, dan ketika pemandangan di sekitarnya berubah menjadi sebening kristal sekali lagi, gelombang yang memusingkan melewatinya. Pada saat yang sama, Tang Wulin merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan bertiup di wajahnya. Apa itu tadi? Dia menenangkan jiwanya dan menemukan bahwa dia telah terwujud di dunia yang dipenuhi dengan sumber kehidupan. Dia dikelilingi oleh hutan hijau subur dan tumbuh-tumbuhan. Suhunya menyegarkan dan menyenangkan, dengan suasana yang menenangkan. Apakah ini platform 10.000 binatang? Ya, dia hanya melihat suasana ini di satu lokasi selain hutan Great Stardow. Itu adalah platform 10.000 binatang yang dia masuki baru-baru ini selama ujian Just for a Spouse Festival. Terlebih lagi, orang di hadapannya berasal dari platform 10.000 binatang. Rupanya, dia mampu bolak-balik dari pesawat ini ke benua Douluo sesuka hati. Pria kekar itu tersenyum dengan tenang. Kamu orang yang cerdas. Jadi, Anda dapat berbicara sekarang. Tang Wulin menoleh ke samping untuk melihat ke arahnya. Identitas pria kekar yang kuat ini, yang tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa alasan yang jelas, akhirnya jelas baginya. Apakah kamu kera raksasa Titan? Sepertinya tebakanku tempo hari benar. Suara Tang Wulin terdengar sedikit bergetar. Kamu tahu, seperti yang diharapkan. Ada kilatan di mata pria kekar itu. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, siapapun yang tahu tentang sejarah pendiri Sekte Tang dari 20.000 tahun yang lalu pasti tahu itu, kan? Itu menjadi legendaris di benua Douluo. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Anda cukup cepat dalam mencari tahu. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Jika jawaban Anda tidak memuaskan saya, maka saya tidak keberatan mengubah Anda menjadi pupuk untuk tempat ini. Dunia kecil ini tidak dianggap sangat stabil, dan akan membutuhkan lebih banyak energi untuk mendukungnya. Anda sudah dilengkapi dengan sejumlah hukum sehingga menggabungkan Anda ke dunia ini akan menjadi makanan yang baik untuk itu. Tang Wulin bernapas perlahan. Jika kalian berdua benar-benar Titan Giant AP dan Azure Ox Python, dan kalian berdua adalah orang yang pernah kutemui di masa lalu, maka kalian berdua seharusnya tidak melakukan ini. Saya pikir Anda berteman baik dengan Tang San. Kalian berdua bahkan rela mengorbankan diri untuk membantunya. Tatapan pria kekar itu tiba-tiba berubah buas. Itulah yang terjadi pada generasi Tang San. Pada generasi itu, Soul Beast memiliki prestise paling tinggi di seluruh negeri. Umat manusia tidak melakukan apa-apa selain membangun kota dengan usaha keras dan bekerja keras untuk mencari nafkah. Tapi bagaimana dengan sekarang? Di pesawat utama benua Douluo, apakah ada ruang untuk makhluk jiwa untuk hidup? Berapa banyak jiwa binatang yang selamat? Seandainya bukan karena pesawat kecil yang kami bangun di sini, yang telah menjadi rumah bagi beberapa orang, saya menduga bahwa seluruh dunia binatang jiwa akan benar-benar dimusnahkan. Menantu Tang San bekerja sangat keras 10.000 tahun yang lalu dalam upaya untuk membiarkan tuan jiwa umat manusia hidup damai dengan jiwa binatang buas. Begitulah jiwa roh dan pagoda roh terbentuk. Namun, spirit pagoda, hehehe. Siapa yang mengira bahwa merekalah yang akan memimpin jiwa binatang ke jalan pemusnahan total pada akhirnya. Bab 1525, You're the Titan Giant AP. Tang Wulin menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa sifat manusia adalah serakah.
Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa umat manusia harus berperang melawan monster jiwa untuk bertahan hidup ribuan tahun yang lalu, itu jauh melampaui kelangsungan hidup sederhana setelah manusia menjadi lebih kuat daripada monster jiwa. Umat manusia mulai dengan sembrono membunuh binatang jiwa untuk keuntungannya sendiri, sama seperti pagoda roh telah bereksperimen pada binatang jiwa dan membesarkan mereka di penangkaran. Namun, manusia juga mulai merasakan efek samping yang dibawa oleh runtuhnya sistem jiwa binatang. Kekuatan hidup seluruh dunia mulai runtuh. Kelemahan Life Seed juga menunjukkan hal itu. Benua Douluo seharusnya milik binatang jiwa. Binatang buas membunuh satu sama lain tetapi juga hidup dan berlipat ganda. Di sisi lain, apa tujuan umat manusia di dunia ini? Manusia memeras tanpa henti, membunuh makhluk jiwa dan bahkan membunuh yang tidak bersalah, mengeksploitasi segala macam sumber daya di planet ini dalam skala besar, dan menyebabkan menipisnya sumber daya dan kekuatan hidup planet ini. Baru belakangan ini umat manusia mengetahui bahwa mereka tidak punya pilihan selain menjelajahi dunia lain untuk mencari sumber daya untuk memastikan masa depan mereka. Tang Wulin ingin membantah kata-kata pria kekar itu, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Emosi pria kekar itu sedikit mendingin setelah melihat Tang Wulin terdiam. Saya bukan orang yang sabar. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Tang San? Anda harus tahu bahwa Anda tidak memiliki kesempatan melawan saya. Kali ini, saya telah menyegel hukum seluruh 10.000 dunia binatang. Bahkan jika dia ada di sini, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Meskipun Tang Wulin tidak tahu siapa dia, yang dia maksud, dia menduga bahwa itu pasti master dari cakar perak raksasa yang menyelamatkannya sebelumnya. Apakah itu juga binatang jiwa? Kamu pasti kera raksasa Titan, kata Tang Wulin tiba-tiba. Pria kekar itu tertegun sejenak. Mengapa? Tang Wulin menjawab, karena kekuatanmu yang tak tertandingi. Tang Wulin baru saja bentrok dengan Yuanen Zentian. Dia tahu persis seperti apa rasanya melawan kekuatan mentah seperti itu setelah pengalaman itu. Jika Yuanen Zentian digambarkan sebagai kesempurnaan kekuatan, maka orang sebelum Tang Wulin dapat digambarkan sebagai hukum kekuatan. Pria kekar sedikit mengernyit, menjawab pertanyaan saya. Tang Wulin berbicara atas kemauannya sendiri. Menurut catatan sejarah, jika Anda kera raksasa Titan, nama Anda pasti Erming, bukan? Ekspresi pria kekar itu segera mengalami beberapa perubahan kecil. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah bertahun-tahun sejak seseorang memanggilku dengan nama itu. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Jika kamu Erming, maka aku bisa memberitahumu sekarang. Nama saya Tang Wulin. Tang San adalah ayahku. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia menemukan bahwa dia merinding di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Itu adalah emosi yang membangkitkan semangat yang sulit untuk dijelaskan. Ini adalah pertama kalinya dia memberitahu orang lain tentang latar belakang keluarganya dan mengakui bahwa Tang San adalah ayahnya. Ketika dia mengatakannya, dia menemukan bahwa bahkan dia tidak tahu apakah perasaan gembira itu berasal dari emosinya atau sesuatu yang lain. Apapun masalahnya, tidak diragukan lagi bahwa dadanya dipenuhi dengan rasa bangga pada saat itu. Dia bangga memiliki pria ini sebagai ayahnya. Pria kekar itu segera mengepalkan tangannya dengan erat. Bahkan dia tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Kamu putra Tang San. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tang Wulin, Tang Wulin. Tang Wutong. Jadi Tang Wutong adalah adikmu. Mata Erming tiba-tiba berubah serius. Tang Wulin memiliki emosi yang kompleks di wajahnya saat dia berkata, namanya Tang Wutong, ya. Saya hanya tahu bahwa saya punya saudara perempuan. Ikuti aku. Erming tidak bertanya apa-apa lagi, tetapi sebaliknya, dia melambaikan tangannya ke arah Tang Wulin. Dia kemudian memimpin dan melambung ke langit. Kali ini, dia tidak menarik tubuh Tang Wulin. Tang Wulin mengikuti, melompat ke udara di belakang Erming. Dengan Erming menunjukkan jalannya, mereka terbang ke kejauhan. Tidak ada orang atau binatang buas yang berani mendekati mereka, mungkin karena mereka merasakan aura yang berasal dari tubuh Erming. Seluruh hutan hebat tampak sangat sunyi dimanapun dia lewat. Adrenalin Tang Wulin melonjak. Dia telah merencanakan mencari kesempatan untuk memasuki platform 10.000 binatang untuk memastikan identitas kedua pria itu. Sedikit yang dia tahu, mereka akan datang mencarinya terlebih dahulu. Pada titik ini dia sudah sedikit tenang. Semakin santai dia, semakin dia percaya bahwa identitas kedua pria itu asli. Hanya mereka yang tahu bahwa jiwa bela diri Kaisar Perak Biru adalah milik Tang Sang.
Ini karena mereka dekat dengan ayah Tangulin. Apalagi mereka datang mencari Tangulin karena masalah ini. Jika orang sebelum Tangulin benar-benar Ermingem maka dia benar-benar Raja Kera Raksasa Titan. Dalam arti tertentu, dia bahkan bisa dianggap sebagai leluhur klan Yuanen Yehui. Mereka juga teman baik orang tuanya dulu. Secara alami, mereka tidak akan menyakiti Tangulin. Menilai dari kemampuan kuat yang ditampilkan oleh Erming, jika dia bisa menjadi sekutu Tangulin, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi Sekte Tang dan Shrek. Masalahnya adalah sepertinya dia memandang umat manusia dengan kebencian menilai dari apa yang telah terjadi. Itu akan menjadi masalah yang agak merepotkan. Bagaimanapun, semua ini bisa ditangani nanti. Yang paling penting adalah Tangulin telah menemukan seseorang yang akrab dengan orang tuanya dan itu adalah sosok yang legendaris. Tangulin berharap dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang orang tuanya dari keduanya. Akan sangat membantu baginya ketika dia mencari orang tuanya di masa depan. Itu adalah masalah yang paling krusial. Erming membawa Tangulin ke danau tempat mereka berada terakhir kali dan mendarat di pantai. "Kakak, aku sudah membawanya kembali," Erming memanggil ke danau dengan suaranya yang menggelegar. Permukaan danau beriak dan melonjak saat kepala lembu raksasa muncul perlahan dari air. Berbeda dari lembu biasa, kepalanya tampak mengalami beberapa perubahan. Bentuk keseluruhannya tampak lebih sempit seolah-olah kepala lembu itu berusaha menjadi seperti kepala naga. Seluruh tubuhnya berwarna hijau biru dan tertutup rapat oleh sisik-sisik halus yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah kepala besar itu muncul, ada semburan cahaya hijau biru, yang mewarnai seluruh danau dengan ronanya sendiri. Cahaya bergeser dan naik ke langit. Pada saat berikutnya, itu sudah berubah menjadi aliran lampu hijau yang mendarat di sisi Erming dan Tangulin. Tangulin memfokuskan matanya untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah seorang lelaki tua dengan penampilan yang tidak canggih. Dia ramping dengan sosok tinggi. Seluruh tubuhnya samar-samar memancarkan aura aneh. Itu tidak kuat, tapi rasanya pria itu sendiri adalah seluruh dunia. Itu karena kekuatan spiritual Tangulin telah mencapai tingkat yang cukup tinggi sehingga dia dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya ketika pria ini muncul. Pria ini mampu mengubah langit dan bumi dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar menakutkan. Mungkin, bisa dikatakan bahwa Titan Giant Ape Erming sebelum Tangulin dan pria di sisinya adalah dominator dari pesawat 10,000 Beast platform ini. Ya, mereka adalah penguasa pesawat ini. Tangulin dapat memastikan bahwa penilaiannya benar. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa membenarkan perasaannya saat ini. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dari pembangkit tenaga listrik lainnya. Dapat dikatakan bahwa mereka bukan lagi Quasi-God di alam ini, tetapi mereka benar-benar telah mencapai ketuhanan. Bahkan orang seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa tidak akan memiliki kesempatan jika dia bertarung melawan kedua pria ini di pesawat ini. Ini adalah perbedaan medan perang. Azure Oxpiton memandang Tangulin dengan tatapan membara seolah-olah dia berusaha melihat melalui pemuda itu. Sementara itu, Kera Raksasa Titan berkata dengan suara yang dalam, dia berkata bahwa dia adalah putra Tangsan. Azure Oxpiton memiliki sedikit perubahan wajah. Dia bertanya pada Tangulin dengan suara yang dalam, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Tangulin berbicara, jika kalian berdua benar-benar teman orang tuaku, tentu saja aku punya cara untuk membuktikannya. Namun, bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda berdua adalah legenda Azure Oxpiton dan Titan Giant Ape dan Anda berdua adalah teman mereka? Azure Oxpiton tersenyum dengan tenang. Kamu tidak punya pilihan di sini. Anda hanya dapat hidup setelah membuktikan identitas Anda. Bab 1526, Prove Your Identity. Tangulin sedikit mengernyit. Dia memiliki kepribadian seseorang yang lebih suka patah daripada membungkuk. Dalam sekejap, keras kepala di hatinya meledak. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan sinar ilahi berkilauan di matanya. Menekan orang lain dengan kekuatanmu. Bahkan jika kalian berdua benar-benar teman orang tuaku, aku juga tidak menyukai kalian. Agak terkejut, Azure Oxpiton dan Raksasa Titan bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Jadi apa keputusanmu? Tanya Azure Oxpiton dengan acuh tak acuh. Tangulin tiba-tiba tertawa juga. Meskipun aku tidak menyukaimu, aku akan tetap membuktikan kepadamu bahwa hidupku bukan hanya milikku sendiri, karena juga milik temanku, Shrek dan Sekte Tang. Aku akan hidup. Lebih penting lagi, saya akan mencari orang tua,
saudara perempuan dan keluarga saya di masa depan. Saya belum pernah bertemu mereka secara langsung, jadi bagaimana saya bisa mati saat ini? Keras kepala tidak bisa dianggap sebagai kebajikan, dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Tang Wulin telah mempelajari prinsip ini dengan baik setelah pengalamannya di Pulau Iblis bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, dia belajar bahwa menimbang suatu masalah adalah yang paling penting. Seseorang harus mengetahui pentingnya sesuatu. Sebelum pelatihannya di Pulau Iblis, mungkin Tang Wulin akan bertarung sampai mati dan memilih untuk mematahkan daripada menekuk. Namun, dia menjadi dewasa setelah Pulau Iblis. Perkembangan kondisi mentalnya memungkinkannya untuk mempertimbangkan setiap masalah dalam skala yang lebih luas. Seorang pria hebat tahu kapan harus mengalah. Berjuang sampai mati adalah tindakan heroik, tapi bagaimana dengan Sekte Tang? Bagaimana dengan Shrek? Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan teman-temannya? Berapa banyak konsekuensi yang akan dihasilkan dari impulsif sesaatnya? Karena itu, dia tidak berencana untuk melawan keduanya ketika dia memberitahu kera raksasa Titan bahwa dia adalah putra Tang San. Itu agak menarik. Jadi buktikan kepada kami sekarang. Sepertinya Anda sangat percaya diri, kata Azure Ox Piton setenang sebelumnya. Tang Wulin berbicara, jika Anda berpikir bahwa Kaisar Perak Biru adalah satu-satunya di dunia dan mengenali identitas saya melalui itu, maka ada beberapa hal lain yang harus Anda ketahui lebih banyak lagi. Misalnya, ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan ada kilau cahaya keemasan. Aliran emas menyebar kedua sisi secara bersamaan di tangannya dan berubah menjadi lonjakan yang sangat tajam. Cahaya keemasan beredar di sekitar tombak yang panjang dan ramping, sementara seekor naga raksasa melingkari sekelilingnya. Apakah itu tombak naga emas? Kata-kata itu keluar dari mulut Titan Giant Ape setelah melihatnya. Itu tidak benar. Ini berbeda dari tombak naga emas sebelumnya. Saat penyihir kecil menggunakannya di masa lalu, sepertinya tidak setajam sekarang. Azure Ox Piton memandangi tombak di tangan Tang Wulin dengan tatapan membara. Tang Wulin menjawab, itu karena saya telah mengasahnya. Tombak naga emas seharusnya dibuat dari Raja Naga Emas atau tulang rusuk Dewa Naga. Saya tidak begitu yakin dengan detail spesifiknya. Lagi pula, saya hanya mendengarnya di legenda. Ia memiliki atribut Devor. Untungnya, saya menemukan saber kekuatan klan naga, saber pembunuh naga. Saber pembunuh naga dan tombak naga emas menajamkan satu sama lain dan akhirnya mengubahnya menjadi kondisi saat ini. Dibandingkan dengan masa lalu, ini bahkan lebih tak terbendung. Cahaya berkilauan di mata Azure Ox Piton saat dia menatap Tang Wulin. Tidak cukup, Tang Wulin berbicara, kakakku meninggalkan ini untukku. Dia memberikannya kepadaku ketika aku tiba di dunia ini. Jika saya tidak salah, dia pasti penyihir kecil yang Anda sebutkan. Titan Giant Ape melihat ke arah Azure Ox Piton, tapi tatapannya diabaikan. Azure Ox Piton terus menatap Tang Wulin. Tang Wulin bertindak seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan Azure Ox Piton. Dia mengangkat tangan kirinya, dan pancaran cahaya keemasan keluar dari area di antara kedua alisnya. Pada saat itu, Azure Ox Piton dan Titan Giant Ape keduanya bergidik. Mereka tercengang saat simbol Trisula emas muncul di alisnya. Simbol itu sangat akrab bagi mereka. Tang San memilikinya sebelumnya dan kupu-kupu naga Tang Wutong juga memilikinya 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah Trisula Dewa Laut yang diturunkan dari generasi ke generasi klan Tang San. Perasaan akrab terpancar dalam sepersekian detik. Sementara itu, platform 10.000 binatang berguncang keras sekali lagi. Rasanya seolah-olah seluruh tempat sedang terkoyak. Aliran cahaya keemasan muncul dari udara tipis di genggaman Tang Wulin dan menyebar keluar. Aura dominasi yang besar dilepaskan dan memenuhi tempat itu. Cahaya keemasan yang intens bahkan menyembunyikan warna tombak naga emas. Cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak langsung ke awan. Tang Wulin memegangnya di tangan kirinya dan tatapannya berubah serius. Ujung Trisula raksasa itu mengarah ke langit, dengan cahaya keemasan mengalir keluar seperti air. Ini adalah Trisula emas. Azure Ox Piton dan Titan Giant Ape mengalami perubahan besar secara bersamaan. Pada titik ini, tidak ada sedikit pun kecurigaan yang tersisa di hati mereka. Ya, jika tidak dikaruniai secara pribadi oleh Tang San, bagaimana lagi dia bisa memiliki senjata ilahi terpentingnya? Itu adalah Trisula Dewa Laut yang mewakili ketuhanan Dewa Laut. Selain itu, Tang Wulin telah menerima sejumlah pengakuan dari Trisula Dewa Laut menilai dari kemudahan yang dia pegang. Sementara itu,
Gelombang cahaya keemasan dilepaskan dari tubuh Tang Wulin sebelum berubah menjadi gambar yang bersinar. Gambar-gambar itu tidak mengeluarkan suara, tetapi Azure Ox Python dan kera raksasa Titan tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan kegembiraan mereka saat melihat pemandangan yang dibentuk oleh cahaya. Siluet itu benar-benar sangat akrab bagi mereka. Bukankah itu God King di luar masanya, si God Tang San? Meskipun tubuh Tang San tampak sedikit ilusi, dia benar-benar ada. Dalam gambar yang bersinar itu, dia mengatakan sesuatu kepada Tang Wulin. Di balai dewa yang megah itu, dia sedang mengajari Tang Wulin sesuatu. Ini adalah kenangan Tang Wulin tentang Tang San ketika dia masih menjadi Tang Tua. Dia bisa melakukan ini setelah kekuatan spiritualnya mampu melakukan konkretisasi pikiran. Tidak ada lagi yang bisa membuktikan identitasnya lebih baik daripada konkretisasi pikiran. Sangat sulit untuk mengarang pikiran, karena tidak mungkin seseorang dapat mewujudkan ingatan yang tidak pernah terjadi. Adegan berkedip terus-menerus, menunjukkan dari saat Tang San bertindak sebagai pemandu Tang Wulin, hingga saat Tang San mengungkapkan jati dirinya dan menyelamatkan Tang Wulin dari bahaya, lalu ke Tang San mewariskan Trisula Emas dan mengajarinya dua keterampilan ilahi yang hebat, awan milenium dan badai tak terbatas. Mereka mengatakan saat Thundercelap Netherfin menyelesaikan penyerapan pencahayaannya di bawah perlindungan Tang San dan berhasil berevolusi. Saat mereka menyaksikan Tang San meluncurkan Indefinite Storm, Azure Ox Python dan Titan Giant AP keduanya mengepalkan tangan dengan erat. Tekanan yang mereka berikan pada Tang Wulin telah menghilang tanpa jejak. Gambar bercahaya menghilang, dan Tang Wulin terbangun dari ingatannya. Singkirkan Golden Trident dengan cepat. Pesawat tidak bisa menerimanya, kata Azure Ox Python dengan tergesa-gesa. Ada kilatan cahaya di tangan Tang Wulin, dan Trisula ditarik dengan cepat. Guncangan seluruh pesawat baru berhenti setelah itu. Azure Ox Python dan kera raksasa Titan saling memandang, dan mata mereka mengungkapkan kegembiraan mereka yang tak terbatas. Kegembiraan mereka bahkan membuat mereka sedikit gemetar. Dia hidup, dia masih hidup, ini luar biasa, haha, mereka juga pasti masih hidup. Kami memiliki harapan. Titan Giant AP tertawa dan berteriak keras sambil menari kegirangan. Tang Wulin merasa bingung apakah dia harus tertawa atau menangis saat melihat pembangkit tenaga listrik kera raksasa Titan begitu diminati. Namun, dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa kegembiraan yang dirasakan oleh kedua pria ini datang dari lubuk hati mereka. Wulin, tidak ada keraguan tentang identitasmu. Saya Daming dan dia adalah Erming. Anda bisa memanggil kami, Paman. Kami dianggap saudara bagi ayahmu dan ibumu juga merupakan teman baik yang kami kenal sejak kami masih kecil. Suara Azure Ox Python jelas lebih lembut sekarang. Bahkan ada kebaikan dalam tatapannya saat dia memandang Tang Wulin. Bagaimana mungkin Tang Wulin menahan diri untuk tidak merasa bersemangat juga? Tidak perlu baginya untuk mencoba memverifikasi identitas kedua pria di hadapannya ini. Mereka berdua memiliki kemampuan peringkat Quasigot dan ini semua adalah bukti yang diperlukan. Seandainya mereka tidak menyadari bahwa Tang Wulin mungkin adalah keturunan Tang San, mereka tidak akan datang mencarinya. Saya senang dan rendah hati bertemu dengan kedua paman. Tang Wulin membungkuk memberi hormat dengan ekspresi penuh hormat dan harapan. Sampai saat ini, dia hanya tahu siapa orang tuanya dan mengapa dia ditinggalkan di benua Douluo. Semua yang dia pelajari tentang orang tuanya berasal dari catatan sejarah. Dia tidak tahu seperti apa mereka sebenarnya dan dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa ibunya. Bab 1527, The Beast King That Look Upon Mankind with Hatred. Azure Ox Python memegang lengannya. Kami adalah keluarga. Tidak perlu begitu banyak formalitas yang tidak perlu dan rumit. Adikmu pernah bertingkah buruk dan menindas kami sebelumnya. Kami sangat takut padanya. Hanya setelah dia bertemu anak laki-laki Huo Huyao itu dia menjadi berperilaku baik. Dia punya banyak masalah dengannya sebelum mereka akhirnya bersama. Tang Wulin melebarkan matanya. Dragon Butterfly Douluo benar-benar saudara perempuanku. Dia tidak pernah yakin akan hal ini selama ini. Bahkan, catatan sejarah pun tidak bisa memastikannya. Ada terlalu banyak spekulasi. Lagi pula, Dragon Butterfly Douluo Tang Wutong tidak pernah benar-benar menyatakan bahwa dia adalah putri Dewa Laut Tang San. Itu tetap menjadi misteri sejarah yang besar. Tang Wulin tidak menyangka akan terungkap di tempat ini pada hari ini. Azure Ox Python mengangguk dan berkata, sekitar 10.000 tahun yang lalu, saudarimu baru berusia lebih dari 10 tahun di alam ilahi, tetapi dia melarikan diri ke dunia manusia untuk bermain.
Orang tuamu menyadari hal itu pada saat itu, tetapi mereka memilih untuk memanjakannya agar dia bisa berlatih di benua Douluo. Mereka meminta Erming dan aku pergi ke benua Douluo secara rahasia dan tetap di sisinya untuk memastikan keselamatannya. Anak laki-laki Huo Yuhao itu melewati ujian kami dalam beberapa kesempatan dan akhirnya mendapat persetujuan kami untuk menjadi saudara ipar Anda. Namun, anak laki-laki itu juga telah disiksa dengan sangat buruk oleh ayahmu. Tidak ada ayah yang menyukai menantu laki-lakinya. Tang Wulin tertegun. Meskipun dia tidak pernah mengalami peristiwa ini, dadanya bergetar dan dipenuhi dengan antisipasi saat dia mendengarkan Azure Oxpiton menjelaskan kisah saudara perempuannya. Dia sangat ingin mendengarkan kisah-kisah ini. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari ini. Paman Daming, apa yang terjadi setelahnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada alam ilahi? Ayah hanya memberitahu saya bahwa alam ilahi tersapu oleh turbulensi ruang waktu, jadi mereka tidak dapat kembali untuk saat ini. Turbulensi ruang waktu, katakan padaku dengan cepat, apa yang dia katakan. Sama seperti Tang Wulin yang sangat ingin mengetahui tentang anggota keluarganya, mereka berharap dia dapat memberitahu mereka tentang perubahan di alam ilahi. Setelah Erming mengajukan pertanyaan, dia dihentikan oleh Daming. Jangan tanya tentang itu dulu. Kita harus memberitahu dia apa yang kita ketahui terlebih dahulu. Lalu kami mendengarkan Wulin. Dengan cara ini, alur pemikiran kita tidak akan kacau. Erming bersemangat dan tidak sabar, tetapi dia tetap mengangguk setuju. Daming selalu memiliki kepala yang lebih dingin di antara mereka berdua. Erming terus berbicara, sebagian besar informasi yang tercatat dalam sejarah manusia tentang Tang San adalah nyata. Ini karena dia memilih meninggalkan banyak hal untuk keturunannya. Tang San memberitahu kami bahwa dia sebenarnya bukan milik dunia ini karena dia telah melewati pesawat lain dan tiba di sini. Dia datang dari pesawat besar yang sama dengan kita, hanya saja tidak ada master jiwa di sana. Metode kultivasi senjata tersembunyi Sekte Tang dan juga metode kultivasi surga misterius Sekte Tang dan banyak lagi berasal dari pesawat itu. Metode-metode itu diubah oleh Tang San untuk memenuhi kebutuhan kultivasi master jiwa di pesawat kita. Terus terang, kami semua tidak mau menerima bahwa ibumu berkumpul dengan Tang San pada awalnya. Ini karena ibumu adalah kelinci tulang lunak berumur 100.000 tahun. Dia adalah binatang jiwa. Anda harus tahu betapa menariknya makhluk jiwa 100.000 tahun bagi para master jiwa umat manusia. Bagaimanapun, kami tidak dapat menghentikan ibumu ketika dia bersikeras untuk mengembangkan bentuk manusia. Pada akhirnya, kami hanya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Setelah itu, ibumu berkenalan dengan Tang San, dan mereka berkumpul. Sedikit yang kami tahu bahwa ibumu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Dia mengubah dirinya menjadi cincin jiwa ayahmu. Saat itu, kami ingin membunuh Tang San. Untungnya, Tang San dianggap sebagai pria yang penyayang dan setia. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mencoba membangkitkan ibumu. Dia tidak keberatan mematahkan lengannya pada akhirnya untuk melepaskan tulang jiwanya agar ibumu bisa menjadi manusia sekali lagi. Pada gilirannya, kami memilih untuk mengorbankan diri kami juga pada saat itu dan menjadi bagian dari kekuatannya untuk membangkitkan ibumu. Kemudian, Tang San mengembangkan ketuhanan. Pada saat yang sama, ia menerima persetujuan dari dua dewa yaitu Dewa Laut dan Dewa Siulo. Ketika dia bertarung melawan Bibidong dan Qian Renshui dari Martial Soul Hall selama pertempuran terakhir antara dua dewa versus dua dewa, dia mengalahkan lawan dan menetralkan krisis yang telah dialami seluruh benua. Saat itu, benua Douluo sangat berbeda dengan sekarang. Itu adalah era yang paling berlimpah dengan energi asal. Kekuatan pesawat juga sangat kuat sehingga bisa menahan benturan para dewa tanpa terpengaruh. Pada titik ini, mata Daming mengungkapkan kekecewaan. Wulin, kamu pasti sudah merasakannya lebih awal. Ketika Anda melepaskan Trisula Emas, pesawat kecil itu mulai berfluktuasi karena ketidakstabilan. Lebih tepatnya, jika ada pertempuran tingkat dewa di sini, seluruh pesawat akan hancur seketika. Setiap makhluk hidup di pesawat akan mati. Ini karena pesawat ini terlalu lemah dan tidak stabil, sehingga harus menempel pada pesawat besar seperti benua Douluo agar bisa eksis. Itu akan dimusnahkan segera setelah terputus dari pesawat yang lebih besar. Tang Wulin sedikit mengangguk. Memang, dia sudah merasakannya lebih awal. Azure Oxpiton terus berbicara, faktanya, planet Douluo adalah pesawat lain, tetapi jauh lebih kuat daripada pesawat kecil kita di sini.
Setiap pesawat memiliki hukumnya sendiri, dan kekuatan hukum dipengaruhi oleh pesawat itu sendiri. 20.000 tahun yang lalu, pesawat benua Douluo adalah pesawat paling kuat. Pada saat itu, seluruh alam diberkati dengan energi kehidupan yang kental yang memupuk dan memperkuat fondasi hukum. Pada saat itu, sama sekali bukan masalah bagi benua Douluo untuk menampung pertempuran antara 4 dewa peringkat 1. Namun, jika 2 pasang dewa berbenturan sekarang, pada titik ini, dia tertawa dingin. Maka itu mungkin bisa merobek 1 atau lebih celah ruang waktu yang tidak dapat diperbaiki di benua Douluo dan merobek seluruh benua. Faktanya, bahkan planet Douluo akan mengalami perubahan dahsyat. Tang Wulin tidak dapat menahan perubahan wajah yang drastis setelah mendengar kata-katanya. Kenapa begitu? Itu karena kalian manusia. Erming berbicara dengan kemarahan yang hampir benar. Saya akui bahwa umat manusia Anda benar-benar memiliki kecerdasan yang tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas. Kemanusiaan terampil dalam segala macam ciptaan, tetapi juga terampil dalam kehancuran. Saat manusia tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, ruang yang tersedia untuk makhluk jiwa terus menyusut. Sementara itu, energi kehidupan makhluk jiwa juga merupakan bagian dari pesawat ini. Mengeksploitasi seluruh planet secara sembarangan menghancurkan energi kehidupan dalam jumlah besar. Bahkan Great Stardow Forest tidak ada lagi sekarang. Jika keadaan terus seperti ini, daya hidup pesawat juga akan melemah. Setelah tabrakan antara benua Sun Moon dan benua Douluo bertahun-tahun yang lalu, banyak perangkat jiwa dibawa ke benua Douluo dan dikembangkan dengan kecepatan tinggi. Dalam 10.000 tahun terakhir, energi kehidupan benua Douluo telah terkuras dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada titik ini, kedua pria ini tidak bisa menahan desahan. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah tidak ada orang lain yang memperhatikan ini dan mencoba melakukan sesuatu untuk mengubahnya? Daming berbicara dengan suara yang dalam, kakak iparmu sudah lama menyadarinya. Dengan bantuan kami, dia menciptakan sistem jiwa roh dengan harapan umat manusia akan mengurangi pembunuhan makhluk jiwa dan membiarkan mereka ke ruang mereka sendiri. Dia tidak menyangka bahwa pagoda roh, yang dia dirikan sendiri, akan menyebabkan kehancuran seluruh dunia makhluk jiwa. Tang Wulin berbicara, jadi ipar saya tidak akan melakukan apa-apa lagi. Saya pikir dia telah naik ke ketuhanan juga. Mungkinkah dewa tidak diizinkan untuk terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan benua Douluo? Daming berbicara dengan senyum pahit, dalam keadaan biasa, dia seharusnya diizinkan melakukannya, tentu saja. Alam ilahi ada dengan tepat untuk melindungi tatanan setiap pesawat di bawah yurisdiksi seseorang, memastikan tidak ada masalah besar yang terjadi di pesawat tersebut. Alam ilahi asli kami adalah dunia yang sangat harmonis dan luas yang mengendalikan banyak pesawat. Itu dikendalikan oleh Dewan Alam Ilahi. Ada 5 God Kings di Dewan dan ayahmu adalah salah satunya. Nyatanya, ayahmu bahkan telah menjadi pemimpin 5 Dewa Agung setelah Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat menghilang tanpa jejak. Dia bertanggung jawab atas yurisdiksi setiap pesawat dan juga seluruh alam ilahi. Erming berbicara, jika alam ilahi masih ada, insiden ini tidak akan terjadi. Kita tidak perlu hidup dalam kesakitan dan penderitaan seperti itu. Tapi alam ilahi tiba-tiba menghilang hampir 10.000 tahun yang lalu. Justru karena kurangnya keteraturan dan kendali dari alam ilahi maka perkembangan umat manusia terjadi begitu cepat. Selain itu, energi kehidupan seluruh pesawat habis dalam waktu sesingkat itu. Saat Tang Wulin hendak mengatakan sesuatu, Daming berkata, pernahkah Anda mendengar tentang pesawat abisal sebelumnya? Itu terkait dengan benua Douluo kita sekitar 6.000 tahun yang lalu. Tang Wulin mengangguk. Daming terkekeh dingin dan berkata, kedatangannya adalah panen yang harus kalian tuai. Justru karena menipisnya energi kehidupan di benua Douluo, titik lemah muncul dalam hukum planar. Baru pada saat itulah pesawat abisal yang malang itu berhasil terhubung dengan paksa. Harga yang mahal telah dibayarkan saat itu untuk menyegel bagian jurang, tetapi tautan itu tidak mungkin diputuskan jika benua Douluo tidak mengubah dirinya sendiri dan kekuatan hidupnya tidak meningkat. Cepat atau lambat, bencana yang lebih besar akan tiba tiba-tiba. Masih banyak iblis yang mencoba untuk terhubung ke benua Douluo seperti pesawat abisal. Jika ini terus berlanjut, akan tiba saatnya benua Douluo akan dimusnahkan sepenuhnya. Bab 1528, Mysteries of the Plane. Tang Wulin menarik napas dingin. Dia benar-benar menghadapi teror berada di pesawat abisal sebelumnya,
dan dia tidak menyangka bahwa keterkaitan pesawat Abyssal bukanlah kebetulan tetapi karena benua Douluo terlalu lemah. Kata-kata ini sangat mempengaruhi dirinya. Azure Ox Python berbicara, pesawat platform 10.000 binatang yang Anda lihat sekarang sebenarnya dibuat oleh Erming dan saya menggunakan pesawat kecil. Pada saat itu, Erming dan saya enggan untuk kembali ke alam ilahi setelah kakak dan ipar Anda pergi. Kami lebih suka tinggal di benua Douluo, jadi kami berusaha membuat tempat untuk kami tinggal di pesawat kecil saat kami bebas dan bosan. Sedikit yang kami tahu bahwa tempat ini pada akhirnya akan menjadi tempat perlindungan terakhir bagi jiwa binatang. Ketika kami menemukan bahwa manusia sudah cukup kuat untuk mengancam kehidupan semua makhluk jiwa, kami terkejut dan marah. Kami berencana untuk memberitahu Tang San agar dia dapat menjaga keseimbangan, tetapi kami menemukan bahwa alam ilahi tidak dapat dihubungi sama sekali. Seperti yang diprediksi manusia, alam ilahi telah lenyap. Tertinggal, tidak mungkin bagi kami berdua untuk melawan seluruh umat manusia hanya dengan kekuatan kami sendiri. Karena ketidakberdayaan, yang bisa kami lakukan hanyalah mencoba membawa lebih banyak Soul Beast ke pesawat ini. Kalau tidak, kalian manusia akan benar-benar memusnahkan jiwa binatang. Tang Wulin memperhatikan dengan jelas bahwa setiap kali Daming dan Erming mengatakan, umat manusia, kata itu dipenuhi dengan kebencian dan penderitaan yang mendalam. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Orang hanya bisa membayangkan efek yang dimiliki manusia terhadap dunia binatang jiwa. Tang Wulin berbicara, jadi apa platform 10.000 binatang yang terhubung dengan pagoda roh sekarang? Mengapa spirit pagoda diizinkan membawa manusia? Bukankah itu akan mengakibatkan lebih banyak Soul Beast terbunuh? Daming mencemooh dengan dingin. Itu bukan urusanmu. Secara alami, kami memiliki tujuan kami sendiri. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya saat mendengar kata-kata Daming. Dia tampaknya dapat merasakan bahwa ini tidak akan bermanfaat bagi umat manusia. Paman, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menanggapinya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa tidak semua umat manusia itu jahat. Lagi pula, kalian berdua adalah teman ayah dan kakak iparku. Mereka berdua adalah orang yang sangat baik. Karena itu, saya hanya bisa berharap Anda tidak akan memandang seluruh umat manusia dengan kebencian, kata Tang Wulin dengan tulus. Tatapan Daming berubah lebih lembut. Kami tahu bahwa tidak semua umat manusia jahat, tentu saja, dan kami tidak akan berusaha menghabisi mereka. Itu tidak adil bagi umat manusia. Baiklah, kami telah memberitahu Anda tentang situasi umum. Sekarang giliranmu untuk memberitahu kami apa yang ayahmu katakan padamu. Bagaimana situasi alam ilahi sekarang? Tang Wulin mengangguk. Dia menceritakan semua yang dia tahu secara detail. Dia berbicara tentang ketika dia diresapi dengan energi Raja Naga Emas setelah digigit oleh naga yang sekarat dan bagaimana orang tuanya tidak punya pilihan selain meninggalkannya di benua Douluo untuk mencegahnya mati di alam ilahi. Kemudian, dia menguraikan situasi dengan turbulensi ruang waktu yang diceritakan Tang San kepadanya. Tabrakan antara alam ilahi. Daming dan Erming tidak dapat menahan keterkejutan mereka ketika mereka mengetahui dari Tang Wulin bahwa Tang San membimbing alam ilahi untuk menyebabkan tabrakan dengan alam ilahi lainnya di tempat yang sangat jauh. Tang Wulin mengangguk dan berkata, ayah memberi saya koordinat dan meminta saya untuk pergi mencarinya ketika saya telah mencapai peringkat ketuhanan. Koordinat yang diberikan adalah dua arah. Saya harus cukup kuat untuk memicu mereka. Pada saat itu akan membantu mereka untuk kembali. Daming dan Erming mengangguk dan bertukar pandang. Daming menghela nafas. Jadi ternyata ini yang terjadi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa alam ilahi kita akan menghadapi masalah seperti itu mengingat betapa kuatnya itu. Sepertinya pasti ada beberapa peristiwa tak terduga yang terjadi di alam ilahi sejak lama. Kalau tidak, bahkan turbulensi ruang waktu tidak akan bisa menghapusnya dengan mudah. Untuk informasi mengenai malapetaka alam dewa, silakan baca Legenda Alam Dewa. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang itu. Ayah dan saya hanya berhasil berkomunikasi satu sama lain untuk waktu yang sangat singkat, jadi dia hanya bisa memberitahu saya tentang hal-hal yang paling penting. Daming berbicara, bagaimana situasi dengan segel Raja Naga Emasmu sekarang? Apakah itu memberimu masalah? Tang Wulin berkata, ada total 18 lapisan pada segel Raja Naga Emas dan saya telah memecahkan 12 lapisan. Saya menyerap esensi di dalamnya, dan sebagai hasilnya, kecepatan kultivasi saya meningkat pesat.
Saya tidak punya masalah dengan segel terakhir saat ini. Setelah kultivasi saya baru-baru ini, saya pikir saya harus mampu menahan 1 atau 2 lapisan lagi. Setiap lapisan yang muncul setelah segel ke-9 akan memiliki efek yang luar biasa. Bahkan saya tidak tahu sejauh mana daya tahan saya. Menurut ayah, saya harus memperlambat kecepatan terobosan saya sebanyak yang saya bisa. Erming mengangguk dan berkata, itu benar. Raja Naga Emas bukanlah makhluk biasa. Jika itu masalahnya, pada titik ini, dia berhenti sejenak dan mengarahkan pandangannya ke arah Daming. Daming menggelengkan kepalanya ke arah Erming dan berkata kepada Tang Wulin, kamu harus terus mengendalikan segel Raja Naga Emasmu. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantu Anda jika benar-benar ada masalah. Anda harus bergantung pada diri sendiri bahkan lebih dari ketinggian basis kultivasi Anda. Anda sudah mampu melakukan konkretisasi pikiran di usia Anda. Ini bukan hanya keuntungan dari segel Raja Naga Emas, tetapi yang lebih penting, itu adalah kerja kerasmu sendiri. Aku merasa bisa melihat sosok tua ayahmu di dalam dirimu. Akibatnya, Anda tidak boleh meremehkan diri sendiri. Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Paman, bagaimana situasi kalian berdua di pesawat ini? Apakah Anda diizinkan masuk dan keluar sesuka hati? Daming menjawab, ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Secara sederhana, kita bisa dianggap sebagai penguasa pesawat ini. Kami melakukan kontrol atas semuanya di sini, tetapi ini juga menyebabkan masalah, yaitu kami tidak dapat meninggalkan tempat ini. Tanpa dukungan dari tuannya, pesawat akan segera pecah dan semuanya akan hilang dalam kehampaan. Lagi pula, bahkan jika salah satu dari kita meninggalkan tempat ini, kita juga tidak bisa pergi terlalu lama. Tang Wulin tercerahkan. Dia berkata, jadi begitu. Daming berbicara, saya tahu bahwa Anda memiliki banyak hal yang harus diperhatikan sekarang. Kami telah mendengar tentang situasi dengan Sekte Tang dan Shrek juga. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa Anda hanya dapat bergantung pada diri sendiri untuk ini. Kami tidak dapat membantu Anda dengan itu. Tang Wulin tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Daming sudah menolaknya bahkan sebelum dia bisa meminta bantuan. Daming berbicara dengan suara yang dalam, sebagai raja dari Soul Beast, kita akan selalu tetap sebagai Soul Beast. Kami berterima kasih kepada ayahmu karena membangkitkan kami di alam ilahi, tetapi jika menyangkut kehidupan populasi kami akan selalu berdiri di sisi jiwa binatang buas setiap saat. Kami tidak ingin terlibat dalam perselisihan umat manusia. Jadi, kami tidak akan pernah membantu Anda dalam konflik Anda. Jadi bagaimana jika Shrek dibangun kembali? Jadi bagaimana jika Sekte Tang menjadi kuat? Mereka tidak akan bisa memberi kita ruang hidup yang pernah dimiliki oleh makhluk jiwa kita. Tang Wulin merasa sedih dan mengangguk pelan. Jangan khawatir, Paman. Saya akan berusaha lebih keras sendiri. Erming menepuk pundak Tang Wulin. Tidak perlu pesimis juga. Anda sudah lebih siap daripada master jiwa lainnya. Jangan lupa bahwa Anda adalah putra Tang San. Ketika ayahmu mengembalikan kekuatan kegelapan saat itu, dia bergantung pada dirinya sendiri dan teman-temannya. Saya percaya bahwa apa yang dia lakukan, Anda pasti bisa melakukannya juga. Selain itu, meskipun kami tidak akan secara aktif membantu Anda dalam konflik manusia, ada sesuatu yang harus kami janjikan. Kamu adalah putra dari Tang San dan Xiao Wu, jadi kamu adalah keponakan kami. Kami tidak memiliki keturunan. Akibatnya, Anda seperti putra kami dalam arti tertentu. Karena itu, kami akan membantu Anda saat Anda dalam bahaya. Setelah mendengarkan kata-kata Erming, Tang Wulin tiba-tiba memiliki sebuah pemikiran yang muncul di benaknya. Dia berkata, Paman Erming, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak memiliki keturunan? Tapi ada klan manusia dengan nama Yuanen. Mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari garis keturunan kera raksasa Titan dan mereka juga memiliki jiwa bela diri kera raksasa Titan. Apa itu tidak ada hubungannya denganmu? Bab 1529, Erming's Descendant. Apa katamu? Tangan Erming yang seharusnya menepuk bahu Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi genggaman. Dia dengan erat meraih bahu Tang Wulin saat emosinya mengalami perubahan besar. Daming menamparkan tangan Erming. Apa yang kamu lakukan? Bersikaplah lembut. Apa yang sedang terjadi? Beritahu kami, Wulin. Saat itulah Tang Wulin menjelaskan semua yang dia ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan Yuanen Yehui dan juga klan Yuanen. Erming. Tatapan Daming berubah tajam setelah mendengar kata-kata Tang Wulin.
Wajah Erming tiba-tiba memerah. Dia tampak sedikit malu meskipun kemampuannya kuat. Kakak, aku tidak melakukan hal buruk. Hanya sekali ketika aku menyelamatkan gadis itu. Kami baru saja kembali tidak lama dan kami sudah dalam bentuk manusia. Kemudian gadis itu terus mengikuti saya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tang Wulin masih bisa mengetahui apa yang terjadi setelah mendengarkan penjelasan Erming yang agak tidak jelas. Sepertinya klan Yuanen benar-benar berhubungan dengannya. Selain itu, garis keturunan Yuanen klan tampaknya dihasilkan sebagai hasil dari Erming dan seorang gadis manusia. Daming sangat marah. Aku tidak marah karena apa yang kamu lakukan, tapi aku marah karena kamu melecehkan seorang gadis dan kemudian meninggalkannya. Anda tidak pernah menyebutkan masalah ini kepada saya. Saya melecehkan dan meninggalkannya. Erming melebarkan matanya karena terkejut. Dia berbicara dengan ekspresi bersalah. Kakak, tolong izinkan saya mengklarifikasi situasinya. Saya tidak pernah melecehkan dan meninggalkannya. Terus terang, saya benar-benar mengalami kegembiraan dari tubuh gadis yang belum pernah saya alami sebelumnya, jadi bagaimana mungkin saya melecehkannya dan kemudian meninggalkannya. Pada saat itu, saya benar-benar mengerti mengapa Xiao Wu sangat ingin mengikuti Tang San. Perasaan jatuh cinta di dunia umat manusia benar-benar sangat mengesankan. Namun, siapa yang tahu bahwa orang yang saya temui sangat berbeda dari orang yang ditemui Xiao Wu. Bukan saja aku tidak pernah melecehkannya, tapi pada akhirnya akulah yang ditinggalkan. Gadis itu bersamaku kurang dari sebulan. Saya benar-benar gembira setiap saat-saat itu. Namun, dia tiba-tiba meninggalkan saya suatu hari. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa sebelum dia pergi, tetapi hanya meninggalkan saya catatan yang mengatakan bahwa nasib kami telah berakhir. Saudaraku, aku merasa bersalah. Mata Erming memerah pada saat ini. Daming tidak bisa menahan perasaan bingung setelah mendengar kata-kata Daming. Sudah lama sejak keduanya bersama. Daming memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kepribadian Erming. Dia mengerti betul bahwa saudara laki-lakinya ini tidak akan pernah membohonginya. Sepertinya Erming masih sangat terluka oleh peristiwa ini bahkan setelah sekian lama. Lalu, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang masalah ini sebelumnya? Daming bertanya dengan bingung. Erming menunjukkan ekspresi tertekan. Apa yang perlu dibicarakan dalam situasi yang memalukan seperti itu? Saya adalah raja binatang yang agung, namun saya dilecehkan dan kemudian ditinggalkan oleh seseorang. Bagaimana itu bagus untuk reputasi saya? Aku terlalu malu untuk membicarakannya. Saya tidak pernah mendengar kabar dari gadis itu lagi. Saya baru ingat setelah mendengar nama keluarga, Yuanen. Saat itu, saya memberitahu dia bahwa nama saya adalah Yuanen Mingde. Nama keluarga, Yuanen, mengacu pada pertolongan purba. Kita semua diberkahi dengan karunia untuk hidup karena bantuan paling purba yang diberikan oleh alam, dan begitulah saya mendapatkan nama itu. Aku tidak menyangka dia mengandung anakku. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa dia pergi. Saya akan menjadi pria paling bahagia jika dia tidak meninggalkan saya. Daming berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Yang paling bahagia saya. Itu masalahmu karena membawa masalah pada dirimu sendiri setelah bosan. Energi hidup kita tidak ada habisnya, tapi bagaimana dengan umat manusia? Hanya sekitar lebih dari 100 tahun. Mungkinkah kamu masih bahagia ketika dia menjadi tua dan mati? Erming berbicara dengan bingung. Saya sebenarnya tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Hanya saja saya sebenarnya punya keturunan. Kakak laki-laki, saya secara mengejutkan telah meninggalkan keturunan. Ini sederhana. Daming merasa agak tidak berdaya saat melihat Erming berbicara dengan tidak jelas. Namun, ada sedikit kesedihan yang secara bersamaan melintas melewati bagian bawah matanya juga. Daming tidak memiliki keturunan. Pada kenyataannya, bukan karena dia tidak menginginkannya, tetapi dia dengan susah payah berkultivasi ketika dia masih muda sehingga dia bisa tumbuh lebih kuat. Saat itu, seseorang akan dihancurkan karena tidak cukup kuat di Great Stardew Forest. Krisis eksistensial selalu menekannya untuk berkultivasi lebih keras. Namun, sudah tidak ada pendamping yang lebih cocok untuknya setelah dia benar-benar menjadi cukup kuat. Dia sendiri adalah varian. Hanya ada satu Azure Ox Python dan itu dia. Sama sekali tidak ada makhluk lain dari spesies yang sama. Di sisi lain, makhluk dari spesies yang berbeda hampir tidak akan pernah bersanggama di dunia Soul Beast. Selain itu,
Dia adalah raja binatang di luar zamannya. Dia tidak akan pernah merendahkan dirinya untuk melakukannya. Sepertinya hanya mungkin baginya untuk menghasilkan keturunan dengan bersanggama dengan umat manusia menilai dari situasi saat ini. Ini karena mereka dapat dianggap sebagai manusia sampai batas tertentu setelah dibangkitkan oleh Tang San di alam ilahi. Mustahil baginya untuk tidak merasa iri setelah mengetahui bahwa Erming memiliki keturunan. Semakin tua dia tumbuh, semakin dia berharap memiliki keturunan di sisinya. Tang Wulin juga merasa senang. Jika Yuanen Yehui memiliki orang ini di sini sebagai leluhur pertamanya, tentu saja itu adalah hal yang luar biasa. Ini menandakan bahwa hubungan antara klan kera raksasa Titan dan dirinya sendiri akan lebih dekat sehingga ada kemungkinan lebih tinggi bahwa ini akan membantu Sekte Tang dan Shrek di masa depan. Setidaknya mereka akan menjadi sekutu. Yuanen Zentian adalah pembangkit tenaga listrik peringkat limit Douluo. Selain itu, dia adalah peringkat Kuasikot, di mana ada batasan hukum planar, bahkan jika Erming lebih kuat dari Yuanen Zentian, dia tidak akan sekuat itu dalam kenyataan. Paman Erming, jadi bisakah masalah dengan Yuanen Yehui diselesaikan? Apa yang kita lakukan dengan garis keturunan malaikat jatuh di tubuhnya? Daming sudah menjawab tanpa menunggu Erming. Ini adalah benih yang ditinggalkan oleh pesawat iblis di benua Douluo. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat terhubung ke pesawat Douluo hanya dengan menggunakan metode ini? Ini hanyalah sebuah lelucon. Pesawat iblis bahkan tidak sekuat pesawat abisal. Tidak ada yang salah dengan malaikat jatuh tetapi masalah krusialnya adalah hubungannya dengan pesawat iblis. Jika kita bisa memutus mata rantai itu, maka itu hanya akan menjadi jiwa bela diri. Sebenarnya tidak perlu orang lain melakukan itu. Anda justru orang yang paling cocok untuk melakukannya. Aku, Tang Wulin menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Daming tersenyum. Tentu saja itu kamu. Ini karena hanya Anda yang memiliki senjata ilahi yang nyata. Itu bisa berupa Golden Trident, Dragon Slaying Sabre atau Golden Dragon Spear. Mereka semua memiliki kemampuan untuk memutuskan hubungan antar pesawat, terutama Golden Trident yang ditinggalkan ayahmu. Itu adalah senjata dari God King. Anda hanya perlu memutuskan hubungan antara malaikat jatuh dan pesawat iblis dan kemudian biarkan pesawat iblis merasakan aura God King yang dipancarkan dari Trisula emas. Itu akan mengejutkan mereka sampai mati. Bagaimana mereka akan memiliki keberanian untuk turun dengan bantuan Yuanen Yehui? Seiring bertambahnya usia, datanglah kebijaksanaan. Tang Wulin segera menjadi tercerahkan karena dia tidak pernah menyangka bisa menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah ini. Ini luar biasa. Erming berdiri di samping tidak bisa menahan diri untuk melompat dengan cemas lagi. Di mana gadis kecil itu? Bawa aku ke sana agar aku bisa melihatnya. Saya memiliki keturunan. Hahaha, aku punya keturunan. Wulin, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Setelah merasakan kegembiraannya yang tulus, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan hangat dan gembira di hatinya juga. Kedua pria di hadapannya adalah teman sejati orang tuanya. Seperti yang disebutkan oleh Daming dan Erming, mereka akan memperlakukannya seperti keponakan mereka. Jelas merupakan hal yang baik baginya untuk memiliki kedua pria ini sebagai pamannya. Pergi-pergi. Anda telah hidup selama bertahun-tahun tetapi Anda masih sama. Daming melambaikan tangannya dengan sedikit ketidakberdayaan. Erming tertawa terbahak-bahak. Kakak, aku akan membawanya kembali dan menunjukkannya padamu sebentar lagi. Hahaha, saya punya keturunan. Ini luar biasa. Sudah ribuan tahun sebelum saya merasakan begitu banyak kegembiraan. Wulin, apakah gadis kecilku itu juga cantik? Aku ingin tahu apakah dia secantik kakakmu. Tidak. Aku akan puas jika dia secantik adikmu. Gadis itu saat itu benar-benar cantik. Sudut bibir Tang Wulin berkedut. Paman, bisakah kamu menunjukkan kepadaku bagaimana rupa ibu dan adikku? Matanya memerah ketika dia berbicara tentang kata-kata itu. Dia belum pernah melihat orang tua kandungnya sejak kelahirannya. Apalagi yang bisa lebih tidak manusiawi dari ini. Bab 1530, Xiao Wu-en Tang Wutong. Ekspresi bersemangat Erming berkurang sedikit. Daming mengangguk dan mengarahkan tangan kanannya ke udara untuk menyulap aliran bayangan cahaya. Itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang dan sosok ramping. Dia memiliki sepasang mata besar yang dipenuhi dengan semangat dan kecerdasan. Dia memiliki sepasang kaki yang panjang dan ramping dan senyum manis di wajahnya yang menawan.
Rambut panjangnya diikat di bagian belakang kepalanya dalam bentuk kepang kalajengking. Rambutnya yang panjang berwarna coklat merah bergoyang lembut tertiup angin dengan pesona dan keindahan yang tak terkatakan. Penglihatan Tang Wulin kabur oleh air mata yang terbentuk di matanya saat dia melihat matanya yang cerah namun spiritual. Ibu-ibu, air mata mengalir di wajahnya tanpa kendali. Dia akhirnya melihatnya sekarang. Meskipun itu hanya sebuah gambar tapi dia akhirnya melihat ibunya. Arus listrik mengalir dari tulang ekornya sampai ke atas kepalanya. Perasaan itu membuatnya gemetar dari lubuk hatinya. Itu hanya sebuah gambar namun rasanya Tang Wulin telah dibawa kembali ke sisi ibunya. Dia sepertinya bisa mendengar panggilan ibunya di telinganya. Di dunia ini, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada dicintai oleh seorang ibu. Tidak ada yang bisa menggantikan cinta seorang ibu. Ketika Tang Wulin masih muda, dia menerima cinta dari Lan Yue. Saat ini, dia dikaruniai kasih seorang ibu dari Roh Kudus Dou Luo Yali. Namun, tak satu pun dari mereka adalah ibu kandungnya. Meski sempat melirik sekilas namun siluet itu sudah terpatri jelas di lubuk hatinya yang terdalam. Itu terpatri begitu dalam di hatinya. Daming dan Erming tidak bisa menahan perasaan putus asa setelah melihat berapa banyak Tang Wulin menangis. Dibandingkan dengan Tang Wulin, Tang Wutong jauh lebih beruntung. Bahkan ketika dia pertama kali tiba di benua Dou Luo saat itu, dia selalu menerima perlindungan orang tuanya secara rahasia. Di sisi lain, Tang Wulin hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya. Adegan berubah. Seorang gadis dengan rambut biru panjang muncul di samping wanita tadi. Dia bersandar di bahu wanita itu dengan senyum manis di wajahnya dan mereka tampak lebih seperti saudara perempuan. Dia tersenyum manis dan penampilannya setidaknya 60% mirip dengan wanita itu. Namun, dia memiliki bagian tambahan dari semangat kepahlawanan. Tang Wulin tidak perlu bertanya karena dia sudah menebak bahwa wanita itu adalah saudara perempuannya Tang Wutong. Itu adalah ibu dan saudara perempuannya. Mereka adalah kerabat terdekatnya. Bahkan dia telah kehilangan hitungan waktu saat dia menatap gambar itu sebelum akhirnya menutup matanya. Dia menghabiskan waktu mencoba untuk mengukir siluet mereka ke dalam pikirannya. Terima kasih, Paman. Paman Erming, ayo pergi. Daming dan Erming bisa melihat tekad di mata Tang Wulin. Meskipun dia tidak berbicara lagi, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia telah memutuskan untuk menemukan orang tua dan saudara perempuannya di masa depan. Mereka telah melihat ekspresi serupa pada Tang San di masa lalu lebih dari satu kali. Erming melingkarkan lengannya di bahu Tang Wulin. Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu masih muda dan masih punya banyak waktu. Apalagi kamu harus percaya pada ayahmu. Dia adalah putra surga yang benar-benar bangga melampaui waktunya. Dia telah berhasil menahan banyak badai dan gelombang yang dahsyat. Sama seperti bagaimana Anda merindukannya, mereka juga selalu merindukan Anda. Jadi mereka pasti akan kembali. Target yang seterang dan sejelas benua Dou Luo akan jauh lebih mudah untuk mereka cari daripada Anda mencarinya. Aku mengerti. Tang Wulin mengangguk dengan keras. Bayangan cahaya berkilauan saat sinar menjadi terdistorsi karena efek kekuatan planar saat sinar itu perlahan menghilang ke udara tipis. Daming sedikit mengernyit seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu saat dia melihat siluet mereka yang pergi. Butuh waktu sangat lama sebelum akhirnya dia menghela nafas. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang sebaiknya disembunyikan darinya. Yuanen Yehui memiliki ekspresi sedingin es di wajahnya saat dia melihat lawan di depan dirinya sendiri. Itu adalah putaran ketiga kompetisinya dalam pertandingan round robin hari ini. Lawannya adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Sol Dou Luo. Meskipun dia adalah master jiwa 8 cincin, dia tetap menjadi salah satu kontestan paling populer di panggung pertandingan round robin. Dia ditempatkan di grup nomor 8. Setelah festival Just for Aspause yang sedang berlangsung akhir-akhir ini, dia sudah terkenal sebagai judul Dou Luo bahkan ketika dia bukan salah satunya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik paling kuat di bawah judul Dou Luo. Pemanfaatannya atas Cloud Vortex Divine Pang telah mencapai kesempurnaan. Dia hanya membutuhkan sublimasi satu langkah lebih jauh sekarang. Dia sangat pendiam selama beberapa hari terakhir setelah bertemu kakeknya beberapa hari yang lalu, terutama setelah mengetahui cerita orang tuanya. Setelah kepergiannya dari bertahun-tahun, dia sudah berusaha untuk melupakan hal-hal itu sebanyak mungkin. Namun, dia hanya mengerti bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dengan mudah dilupakan tidak peduli seberapa keras dia mencoba ketika kakeknya muncul.
Setiap tengah malam selama beberapa hari terakhir, kenangan akan ekspresi rapuh ayahnya tetap melekat di benaknya seperti biasa. Dia dapat dengan jelas mengingat pandangannya yang sangat tidak bahagia seolah-olah tidak ada lagi tujuan hidup. Saat itu, hatinya dipenuhi dengan permusuhan dari almarhum ibunya. Dia membenci segalanya di sisinya dan meninggalkan rumahnya tanpa ragu untuk memasuki Shrek. Sejak hari dia masuk Akademi Shrek, dia belum pernah kembali ke rumahnya sekalipun. Sampai hari itu dia benar-benar mengerti bahwa hal-hal yang terjadi saat itu bukanlah pilihan. Seandainya bukan karena dia, ayahnya pasti sudah pergi mengejar ibunya yang sudah meninggal. Namun, itu sudah lebih dari 1 dekade. Dia tidak pernah kembali mengunjunginya, sekalipun tidak. Ada rasa sakit yang tak terkatakan di hatinya setiap kali dia memikirkannya. Dia benar-benar merasa sangat ingin kembali ke rumah sekarang sehingga dia bisa mengunjungi ayahnya. Namun, dia selalu menjadi orang yang sangat bertanggung jawab sehingga dia hanya bisa pergi setelah menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Akibatnya, reaksi pertamanya setelah melihat lawan yang seharusnya dia lawan hari ini adalah mengalahkan lawan menggunakan kecepatan tercepat. Bahkan, rasanya dia ingin menghancurkan lawan. Lawannya adalah seorang guru jiwa yang besar dan berdaging. Dia tampak gemuk seperti bola besar. Bahkan para penonton bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang dengan pandangan seperti ini memiliki kepercayaan diri untuk mengambil bagian dalam Just for a Spouse Festival. Mungkinkah Putri Naga Perak akan memilih dia sebagai pasangannya? Bukan karena mereka mendiskriminasi pria gendut, tetapi mereka akan selalu merasa bahwa pandangannya tidak cocok dengan Putri Naga Perak. Segera setelah dimulainya kompetisi diumumkan, pria gendut di seberang itu bergerak. Terlepas dari fisiknya yang besar dan berdaging, orang ini adalah master jiwa pertempuran tipe agility seperti Xie. Ya, dia ahli dalam menang dengan kecepatan. Tubuhnya yang seperti bola melesat dengan kecepatan kilat seperti bola meriam yang sangat besar. Dia menembak ke arah Yuanen Yehui. Selain itu, dia berputar saat dia menembak. Orang ini memiliki jiwa bela diri yang sangat tidak biasa. Tepatnya sebuah bola karet biasa. Sepertinya jiwa bela diri telah mengalami beberapa variasi selama proses kultivasinya yang menghasilkan kekuatan yang begitu kuat. Yuanen Yehui memperhatikan dengan seksama. Sebagai orang yang kemampuan bertarungnya tepat di bawah Tangulin di antara Shrek Seven Monsters, metode bertarungnya selalu mengatasi kesulitan. Dia berjalan maju dengan langkah besar dan menguatkan lawan. Master jiwa berbentuk bola mendarat di tanah sebelum dia mulai memantul. Itu sangat mengerikan sehingga dia tidak terpental ke depan saat mendarat di tanah karena putarannya yang berkecepatan tinggi. Tetapi dia memotong garis busur di langit saat dia membanting ke arah Yuanen Yehui dari sudut samping depan. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, bola pisang. Karakteristik terbesar dari keterampilan jiwa ini adalah ketidakpastiannya. Master jiwa tipe bola mampu meluncurkan serangan dari segala arah dan sudut manapun di bawah kendalinya. Yuanen Yehui berhenti berjalan. Dia berubah dari bergerak menjadi benar-benar terhenti tiba-tiba saat dia tetap berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Metode terbaik untuk melawan lawan yang bergerak dengan kecepatan tinggi seperti ini adalah tetap tidak bergerak. Dia akan melancarkan serangan balik ketika serangan lawan tiba tepat sebelum dirinya. Ini karena akan sangat sulit bagi lawan untuk mencoba mengubah metode serangannya saat itu. Dia menyaksikan bola besar telah tiba sebelum dirinya. Kemudian, Yuanen Yehui mengayunkan tinju kanannya. Namun, sangat mengerikan ketika master jiwa berbentuk bola tiba-tiba turun lalu bangkit sekali lagi ketika dia hanya berjarak 2 meter dari Yuanen Yehui. Kemudian, dia mendorong tubuhnya dengan erat ke tanah dan secara mengejutkan membanting lurus ke arah kakinya. Pada saat ini, tubuh master jiwa berbentuk bola telah sepenuhnya berubah menjadi warna merah segar. Itu adalah skill jiwa keduanya, bola yang meledak. Yuanen Yehui tanpa sadar jatuh mundur setengah langkah saat tangannya yang lain membentur tanah. Namun, master jiwa berbentuk bola itu tiba-tiba berhenti bergerak. Dia berhenti di tempat ketika jaraknya hanya 1 meter dari Yuanen Yehui. Dia tetap berputar dengan kecepatan tinggi di tempat yang sama. Merah menyala di tubuhnya segera berubah menjadi warna oranye merah transparan dengan suhu tinggi yang keluar dari tubuhnya. Master jiwa berbentuk bola hanya terlibat dalam ledakan tiba-tiba ketika pukulan Yuanen Yehui meleset. Dia tiba sebelum dia dalam sepersekian detik. Apakah itu kontrol ritme atau keterampilan jiwanya? Orang ini dapat digambarkan gemetar sesuka hatinya.
Yuanen Yehui mengangkat kaki kirinya dan menekuk lututnya. Dia menggunakan lututnya untuk memblokir dampak ledakan. Adegan mengerikan muncul sekali lagi. Bola raksasa lain tanpa suara muncul di belakangnya dan menghantam bagian tengah punggungnya dengan ganas. Itu adalah keterampilan jiwa kelimanya, bola ibu anak. Ini adalah serangan pembunuhan yang sebenarnya. Pada saat yang sama ketika semua perhatian tertarik oleh Master Jiwa berbentuk bola di depan, serangan yang datang dari belakang sebenarnya lebih ganas. Sementara itu, tidak ada yang memperhatikan tetapi ada seorang pria kekar dengan sosok tinggi dan besar berdiri di samping panggung saat dia menyaksikan semua yang ada di panggung kompetisi dengan tatapan membara.